Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 115. Beberapa orang yang lain pun tiba-tiba saja telah mengacukan senjata mereka pula. Ada yang membawa pedang, keris, tombak pendek, trisula, bindi dan jenis-jenis senjata apapun yang dapat mereka ketemukan. Bahkan ada yang membawa parang dan kapak pembelah kayu. Orang-orang itulah yang kemudian telah bergerak maju. Sementara itu, orang-orang yang lain, yang telah mendahului menyerang ketiga orang itu, telah menjadi jera untuk bergerak lagi. Mereka yang sudah terbanting dan terdorong jatuh, rasa-rasanya tulang mereka telah berpatahan, sehingga mereka tidak sanggup lagi untuk berkelahi. Karena itu, maka orang-orang bersenjata yang termasuk orang-orang yang disegani di padukuhan itulah yang kemudian telah bergerak. Dengan senjata di tangan mereka mulai bergeser mendekati ketiga orang itu. Beberapa orang telah mendekati Kiai Sabawa sedangkan yang lain telah mendekati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan senjata teracu maka orang yang bertubuh tinggi, yang telah berdiri di hadapan Kiai Sabawa itu berkata, "Orang tua yang tidak tahu diri. Kau kira dengan mengusir orang-orang yang tidak berdaya itu kau merasa memiliki kemampuan yang dapat menggetarkan bulu-bulu kami?" "Siapa yang mengira begitu?" bertanya Kiai Sabawa. "Bukankah aku tidak mengatakan sesuatu tentang mereka? Jika kau terpaksa mengusir mereka, karena mereka akan menyakitimu. Bukankah itu wajar? Aku tidak peduli. Kau sudah banyak membuat onar di sini. Karena itu, maka kau memang harus mati," geram orang itu. Ki Sabawa menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, Ki Bekel telah berteriak, "Jangan beri kesempatan. Kepung mereka dan selesaikan mereka di sini. Sekarang." Orang-orang yang telah bersiap dengan senjata mereka itu memang tidak menunggu terlalu lama. Mereka pun segera telah menyergap ketiga orang itu. Ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sekejap memang bimbang. Apakah yang harus mereka lakukan melawan orang-orang bersenjata itu? Keduanya merasa tidak pantas untuk melawan mereka dengan tingkat ilmu mereka yang tinggi untuk mengalahkan lawan-lawan mereka itu. Namun mereka pun akan mengalami kesulitan pula melawan sekian banyak orang bersenjata. Seandainya mereka tidak terikat pada niat Kiai Sabawa yang agaknya masih ingin memberikan penjelasan kepada orang-orang padukuhan itu, maka lebih baik bagi mereka untuk melarikan diri saja. Bukan karena mereka tidak mampu menghadapi orang-orang itu, tetapi semata-mata menghindari pembunuhan. Tetapi jika mereka harus bertahan, maka kemungkinan akan dapat terjadi bahwa 1-2 orang di antara lawan anak-anak muda itu akan terbunuh. Namun mereka memang harus bertahan. Apalagi ketika Kiai Sabawa kemudian berkata, "Kisanak, sebenarnya kami tidak ingin terjadi benturan kekerasan seperti ini. Aku hanya ingin memberitahukan apa yang sebenarnya telah terjadi di sini. Tetapi karena kalian memaksa, maka kami akan melayani. Tetapi jika terjadi sesuatu atas kalian atau beberapa orang di antara kalian, sama sekali bukan tanggung jawab kami." "Jangan biarkan ia mengigau," teriak Ki Bekel. "Selesaikan secepatnya." Ketika orang-orang bersenjata itu menyerang semakin garang, maka Kiai Sabawa berkata lantang, "Anak-anak muda, jika kalian ingin senjata, bukankah kalian dapat mengambil satu di antara senjata lawan kalian itu?" Kata-kata itu merupakan isyarat bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bahwa mereka memang harus bertahan. Demikianlah, seperti yang dikatakan oleh Kiai Sabawa, maka mereka pun berusaha untuk merampas satu di antara senjata lawan. Memang agak sulit dilakukan. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berilmu tinggi itu ternyata mampu melakukannya. Karena itu, maka sejenak kemudian, Mahisa Murti telah menggenggam sebilah pedang, sementara Mahisa Pukat membawa sebatang tombak bertangkai pendek. Dengan senjata di tangan kedua orang anak muda itu, maka keduanya menjadi semakin garang. Namun bagi Kiai Sabawa, justru dengan senjata di tangan, maka keduanya akan membatasi gerak mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang memiliki ilmu yang sangat tinggi bagi orang-orang padukuhan itu, justru akan sangat berbahaya jika mereka tidak membawa senjata di tangan. Karena dari tangannya akan dapat memancar kekuatan yang tidak terjangkau oleh nalar orang-orang padukuhan itu. Yang terjadi kemudian adalah pertempuran yang seru dengan senjata. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan tangkas telah menangkis semua ujung senjata yang mematuk ke arahnya.
Dengan sigap keduanya menghindari ayunan pedang dan bahkan kapak. Bahkan lembing yang dilontarkan ke arah mereka, sama sekali tidak menyentuh tubuhnya. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang menjadi garang. Senjata mereka berputaran. Pedang Mahisa Murti yang berputar seperti baling-baling dengan rapat melindunginya. Putaran pedang itu bagaikan kabut putih yang bergulung-gulung menyelimuti tubuhnya. Bahkan seakan-akan demikian rapatnya, sehingga tidak seujung duri pun yang dapat menyusup ke dalamnya. Dengan demikian maka orang-orang yang mengerumuni Mahisa Murti itu menjadi bingung. Bahkan seseorang yang mencoba menusukkan tombaknya, benar-benar telah membentur putaran pedang Mahisa Murti yang mempunyai kekuatan tidak tertahan sehingga tombaknya justru telah terlempar ke udara. Ketika tombak itu meluncur jatuh, hampir saja tajamnya justru melukai kawannya sendiri. Rasa-rasanya memang tidak ada cara untuk dapat mengenai anak muda itu dengan senjata apapun. Sementara itu tidak ada kekuatan yang akan dapat menghentikan putaran pedangnya. Sekali-sekali jika ada yang mencobanya, maka justru senjata mereka sendirilah yang akan terlempar jatuh. Demikian pula dengan Mahisa Pukat yang membawa sebatang tombak pendek. Tombak itu seakan-akan telah berubah menjadi puluhan tombak yang bergerak bersama-sama dalam genggaman puluhan tangan yang tangkas dan cekatan. Dengan demikian tidak ada jenis senjata apapun yang dapat lolos dari tangkisan tombak yang menggetarkan itu. Bahkan tombak itu justru sekali-sekali telah mematuk mereka yang berdiri terdekat. Meskipun tombak itu tidak benar-benar mengenai tubuh mereka, namun rasa-rasanya ujungnya telah terayun di depan hidung. Sehingga jantung mereka rasa-rasanya telah berhenti berdetak. Di lingkungan pertempuran yang lain, Kiai Sabawa masih juga menghadapi beberapa orang bersenjata yang marah. Tanpa senjata Kiai Sabawa bergerak berloncatan. Namun ternyata bahwa kulitnya tidak tersentuh senjata lawan bukan semata-mata karena ia memiliki kecepatan menghindar yang luar biasa. Tetapi agaknya Kiai Sabawa memang memiliki ilmu yang tinggi. Ilmu yang mampu melindungi kulitnya sehingga senjata dan jenis serangan lawan yang manapun tidak dapat menyentuhnya. Sebenarnya lah bahwa Kiai Sabawa telah mengeterapkan ilmu lembu sekilan. Ilmu yang memang dapat menjadi perisai sehingga setiap serangan akan terbentur pada ilmunya itu sejengkal dari kulitnya. Ilmu yang biasa disebut lembu sekilan. Apalagi serangan-serangan orang-orang padukuhan itu bagi ilmu lembu sekilan tidak banyak berarti. Hanya dengan kekuatan ilmu yang tinggi pula ilmu lembu sekilan itu dapat dipecahkan dan ditembus sehingga menyentuh kulitnya. Karena itu maka Kiai Sabawa sama sekali tidak mengalami kesulitan mengatasi serangan orang-orang padukuhan itu meskipun orang-orang padukuhan itu membawa berbagai macam senjata. Meskipun ujung-ujung senjata bagaikan berebut menusuk ke arah tubuhnya, namun tidak satu pun yang dapat melukainya. Ternyata yang terjadi itu benar-benar telah membuat orang-orang padukuhan itu bingung. Kedua anak muda yang berniat bermalam di Banjar dan yang justru telah diusir itu adalah anak-anak muda yang memiliki ilmu yang luar biasa. Ternyata mereka mampu melawan sekelompok orang bersenjata tanpa mengalami kesulitan. Apalagi orang yang dikenal bernama Kiai Patah itu. Dengan demikian, setelah mereka bertempur untuk waktu yang lama tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa ketiga orang itu akan dapat ditangkap. Apalagi dibawa ke Banjar. Bahkan semakin lama semakin banyak orang yang kesakitan. Tanpa dapat menghindari kemungkinan buruk, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mempertahankan dirinya. Dalam pertempuran yang kadang-kadang berlangsung cepat, maka ujung-ujung senjata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah tergores di tubuh 1-2 orang lawan mereka. 1-2 orang padukuhan itu telah terlempar dari arena dengan darah yang bercucuran dari lukanya yang menganga. Demikian pula tangan dan kaki Kiai Sabawa. Kadang-kadang dengan tidak sengaja tangannya telah membentur lawannya. Benturan itu memang tidak terlalu keras. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki daya tahan yang cukup, maka benturan itu telah membuat mereka menjadi pingsan. Ki Bekel menyaksikan semuanya itu dengan jantung yang berdebaran. Tetapi ia masih mempunyai harapan. Orang-orang padukuhan itu mengalir seakan-akan tanpa ada hentinya. 1-2 orang terlempar keluar arena, 3 orang yang lain telah memasuki arena sehingga orang-orang yang bertempur itu tidak menjadi semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Mereka pada satu saat tentu akan kelelahan, berkata Ki Bekel kepada diri sendiri. Ternyata bukan hanya Ki Bekel yang memperhitungkan hal itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat juga merasa bahwa jika hal seperti itu terjadi terus-menerus, sedangkan jumlah orang padukuhan itu terlalu banyak,
maka pada saat mereka akan kelelahan. Karena itu maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang harus dapat memecahkan persoalan yang dihadapinya itu. Namun keduanya tetap tidak akan dapat membunuh mereka sebanyak-banyaknya, karena sebagian dari orang-orang padukuhan itu, terutama anak-anak yang masih sedang meningkat dewasa, justru tidak ikut bersalah. Tetapi arus itu memang terlalu deras untuk dibiarkan melandanya. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dapat berbuat lain. Ia harus benar-benar mengurangi jumlah lawan meskipun tidak asal saja membunuh mereka. Namun jika mereka menjadi luka bahkan parah, apalagi terbunuh, itu sama sekali bukan maksudnya. Sejenak kemudian, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat meskipun tanpa berjanji, namun karena mereka mengalami keadaan yang sama, maka mereka pun telah mengambil jalan pemecahan yang sama pula. Dengan garangnya maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah meningkatkan kecepatan geraknya. Senjata mereka telah berputar semakin cepat pula. Sementara itu, maka ujung senjata mereka tiba-tiba saja telah mematuk 1-2 orang yang berada di paling depan. Terdengar teriakan kesakitan. Bukan sekedar terlempar dan terbanting jatuh serta merasakan tulang punggungnya bagaikan retak, atau tergores luka di pundak dan menitikkan darah. Tetapi dalam keadaan yang lebih buruk lagi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ingin memaksa lawan-lawan mereka berpikir tentang kemungkinan yang lebih buruk itu. Karena itu, maka senjata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata telah menusuk lebih dalam, lagi ke dalam tubuh lawan-lawannya. Luka pun menjadi semakin parah dan darah menjadi semakin banyak mengalir. Dengan sikap yang lebih keras, maka semakin banyak orang yang terluka, bahkan semakin parah. Orang-orang yang terluka itu telah diangkat ke pinggir halaman dan dibaringkan berjajar. Semakin lama semakin banyak. Dalam pada itu, maka tiba-tiba saja Mahisa Murti telah berteriak nyaring. Nah, yakinkanlah diri kalian, bahwa korban akan menjadi semakin banyak. Aku tidak tahu, apakah ada di antara mereka yang tertusuk senjata itu terbunuh. Seandainya ada, maka itu adalah akibat yang wajar dari satu pertempuran bersenjata, meskipun aku tidak menghendakinya. Karena itu, pertimbangkan sekali lagi. Jika kalian masih juga berniat untuk menangkapku dan apalagi membunuhku, maka aku pun tidak akan mengendalikan diriku lagi. Aku pun akan membunuh kalian pula sebanyak orang yang menyerang aku. Ternyata suara Mahisa Murti itu berpengaruh juga pada lawan-lawannya. Beberapa orang nampak menjadi ragu. Demikian pula mereka yang bertempur melawan Mahisa Pukat dan Kiai Sabawa. Namun Ki Bekel pun telah berteriak pula. Jangan dengarkan kata-kata orang itu. Ia sudah mulai menjadi ketakutan menghadapi perjuangan kalian yang tidak mengenal surut. Apapun yang terjadi. Namun terdengar Mahisa Pukat menyahut lantang. Ki Bekel, kenapa kau hanya berteriak-teriak saja? Kenapa kau tidak ikut dalam pertempuran ini? Kau dapat memuji dan membujuk orang-orangmu untuk bertempur, karena dengan demikian, orang-orangmu lah yang akan terluka bahkan terbunuh. Kau tidak akan tersentuh senjata sama sekali karena kau berperisai orang-orangmu yang jumlahnya tidak terhitung. Tetapi untuk membela diri, maka aku terpaksa membunuh. Wajah Ki Bekel menjadi merah. Namun ia sempat berteriak. Apakah harus aku sendiri yang melawan tikus-tikus kecil seperti kalian? Dalam waktu yang singkat, orang-orangku akan dapat menghancurkan kalian. Yang lewat sudah bukan waktu yang singkat Ki Bekel, jawab Mahisa Pukat. Bahkan korban pun akan menjadi semakin banyak. Seandainya pertempuran ini dapat kau menangkan dengan membunuh kami bertiga, maka orang-orang yang akan mati sebelumnya tidak akan bangkit lagi. Anak-anak mereka, adik-adik mereka dan ibu-ibu mereka akan meratap, sementara kau akan tetap menikmati harta benda yang kau rampas dengan cara yang sangat keji. Jauh lebih keji dari cara yang dipergunakan oleh para perampok di saat mereka merampok korbannya. Para perampok masih mempergunakan kemampuan dan keberaniannya melawan korban-korbannya. Tetapi kau tidak. Kau racuni orang yang tidak bersalah tanpa pertimbangan perikemanusiaan sama sekali. Kemudian korban yang lain pun berjatuhan. 2 keluarga hancur karenanya. Cukup. Cukup. Bungkam mulutnya itu, teriak Ki Bekel. Tetapi tidak seorang pun mampu melakukannya. Bahkan orang-orang yang jatuh karena luka-luka yang parah menjadi semakin banyak. Dalam pada itu, Ki Sabawalah yang berkata. Karena itu Ki Bekel, hentikan perbuatan gilamu ini. Lalu katanya kepada orang-orang padukuhan itu.
Heh, orang-orang padukuhan. Apakah kalian memang ingin mati sementara pemimpinmu akan tetap menikmati dosa-dosanya? Anak-anak muda, sebaiknya kalian berpaling ke belakang untuk melihat kelicikan orang-orang yang lebih tua dari kalian meskipun selisihnya tidak terlalu banyak. Jika kalian mau berhenti, maka aku akan dapat menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang telah terjadi. Tetapi jika tidak, maka kalian yang tidak bersalahlah yang akan mati lebih dahulu. Karena dengan licik kalian memang sengaja diumpankannya. Kata-kata Kisah Bawah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu memang dapat membuat mereka ragu. Sementara itu, darah yang semakin banyak mengalir dan membasahi halaman rumah Kiai Sabawa itu pun telah membuat mereka ngeri. Karena itu, maka beberapa orang yang justru berdiri di paling depan menjadi ragu-ragu. Kiai Sabawa ingin memanfaatkan kesempatan itu. Karena itu, maka katanya, "Kisanak, kenapa kalian tidak memilih cara yang lebih baik tanpa menjatuhkan banyak korban? Biarlah Ki Bekel bertempur melawan aku seorang dengan seorang. Dengan demikian maka kalian tidak akan sekedar mati tetapi tanpa arti sama sekali." Orang-orang yang mendengarkan teriakan Kiai Sabawa itu menjadi semakin ragu-ragu. Beberapa orang justru telah berpaling kepada Ki Bekel. Di saat orang-orang padukuhan itu menjadi ragu-ragu, tanpa perintah, maka Kiai Sabawa, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menghentikan gerak senjata mereka. Bahkan mereka telah meloncat surut selangkah untuk memberi kesempatan lawan mereka berpikir. Melihat orang-orangnya menjadi ragu-ragu, maka Ki Bekel pun berteriak. "Kenapa kalian menjadi ragu-ragu? Kita harus menyelesaikan mereka. Membungkam mulut mereka untuk selama-lamanya. Kita semuanya bertanggung jawab atas keselamatan padukuhan kita dari fitnah yang keji." Orang-orang yang memang merasa bersalah tidak mempunyai pilihan. Mereka memang harus membungkam orang-orang itu. Tetapi mereka yang tidak tahu dengan pasti persoalannya, memang menjadi ragu-ragu untuk bertempur. Karena itu, orang-orang yang memang merasa bersalah, yang semula sekedar mengumpankan orang lain terutama anak-anak yang masih terlalu muda, namun yang berdarah panas, harus melakukannya sendiri. Mereka tidak lagi dapat memaksa beberapa orang yang memang menjadi ragu-ragu, bukan saja karena pikiran mereka mulai terbuka, tetapi juga karena darah yang semakin deras mengalir dari puluhan luka di tubuh kawan-kawan mereka. Orang-orang yang merasa bersalah itu ternyata adalah orang-orang yang memang garang. Orang-orang yang takut rahasianya akan terbuka oleh seisi padukuhan. Yang takut diketahui bahwa cerita mereka tentang orang-orang yang berebut harta di padukuhan mereka itu adalah cerita yang bohong saja. Dengan demikian maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Jika Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Kiai Sabawa menghendaki lawan mereka menjadi susut, yang terjadi adalah sebaliknya. Bahkan bukan sekedar anak-anak muda yang belum banyak pengalaman, tetapi orang-orang yang lebih tua. "Jadi kalian tidak mempergunakan kesempatan yang telah kami berikan?" bertanya Kiai Sabawa yang harus mulai bertempur lagi. Demikian pula Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Beberapa orang justru telah menyibak anak-anak muda yang ragu-ragu itu. "Persetan," geram seorang yang bertubuh agak pendek dibanding dengan kawan-kawannya, namun berwajah keras. "Mulutmulah yang pertama-tama harus disumbat." Bagaimanapun sabarnya Kiai Sabawa, namun ia adalah seorang yang memiliki perasaan dan harga diri. Karena itu, maka sekali lagi ia berkata, "Kami sudah cukup mengekang diri sampai sekarang. Karena itu, kami tidak akan memberi kesempatan lagi. Sebelum kami terbunuh di arena ini, maka kami harus membunuh lebih dahulu 10 kali lipat dari jumlah kami selain yang telah kami lukai sebelumnya." Tetapi orang-orang yang ketakutan bahwa rahasia mereka akan terbongkar itu tidak menghiraukannya. Apalagi ketika Ki Bekel berkata, "Hanya ada 2 pilihan bagi kalian. Membunuh orang-orang itu, atau kalianlah yang akan dibunuh dan bahkan difitnah." Dengan demikian orang-orang yang menyimpan rahasia itu telah bertempur lebih keras lagi. Namun ternyata bahwa kesabaran Kiai Sabawa telah mulai berkurang. Karena itu, maka ia pun menggeram. Nah, ternyata dengan tidak sengaja telah terjadi penyaringan di sini. Mereka yang merasa tidak berdosa, telah mengakhiri pertempuran yang tidak berarti sama sekali bagi mereka. Karena itu, menurut pendapatku, mereka yang takut terbuka rahasianya sajalah yang masih tetap bertempur dengan kasarnya dan benar-benar bernafsu untuk membunuh kami. Karena itu, maka jangan menyesal, bahwa kalian pun akan terbunuh di sini. Orang-orang itu memang tidak dapat berbuat lain.
Mereka tidak ingin membiarkan ketiga orang itu membuka rahasia mereka, sehingga anak-anak muda mengetahuinya, meskipun anak muda itu anak mereka sendiri. Jika demikian, maka kedudukan mereka termasuk Ki Bekel sebagai orang-orang yang berpengaruh karena kekayaan mereka akan hancur di mata anak-anak muda padukuhan mereka sendiri. Tetapi mereka benar-benar berdiri di simpang jalan yang sulit untuk dipilih. Jika mereka memilih untuk menghindari pertempuran, maka rahasia mereka akan terbongkar. Sebaliknya jika mereka bertempur terus, maka kemungkinan besar mereka tidak akan dapat lagi keluar dari halaman itu. Sebenarnya lah, bahwa sesaat kemudian, maka seorang telah terbanting jatuh dengan kerasnya. Kiai Sabawa yang memiliki ilmu lembu sekilan itu telah memukul orang yang bertubuh pendek itu tepat di keningnya. Justru ketika orang bertubuh pendek itu berusaha untuk menusukkan senjatanya ke arah jantung. Pukulan itu demikian kerasnya, sehingga orang bertubuh pendek itu bukan saja terpelanting, tetapi benar-benar telah terlempar dan menimpa beberapa orang kawannya yang sedang bergerak maju dengan senjata telanjang di tangan. Adalah di luar kehendak mereka, bahwa ujung-ujung senjata itu ternyata telah menggores tubuh orang yang terlempar itu. Demikian kerasnya ia terlempar, sehingga luka-luka pun agaknya cukup dalam. Ketika kawan-kawannya terkejut dan berloncatan mundur, maka orang itu telah terjatuh di tanah tanpa mampu bergerak lagi. Kecuali keningnya serasa remuk, maka tubuhnya menjadi arang keranjang oleh luka-luka karena ujung senjata kawan-kawannya sendiri. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang membantu Kiai Sabawa, dan yang sebenarnya telah terlalu lama menahan diri, seakan-akan telah mendapat isyarat, bahwa mereka dapat berbuat lebih banyak lagi dari yang telah mereka lakukan. Apalagi ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yakin, bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang sebenarnya bersalah. Yang membunuh dengan racun tanpa perikemanusiaan sama sekali. Karena itu, maka senjata anak-anak muda itu benar-benar telah terhunjam ke dalam dada lawan-lawannya. Dua orang terkapar ditembus ujung senjata anak muda itu. Perubahan sikap yang semakin keras dari Kiai Sabawa dan anak-anak muda itu memang mempengaruhi lawan-lawan mereka. Ternyata mereka bertiga tidak hanya berbicara saja, tetapi benar-benar sudah mengambil langkah-langkah yang sebagaimana dikatakannya. Dan kematian itu benar-benar telah terjadi. Karena itu keraguan-raguan orang-orang padukuhan itu menjadi semakin mencengkam. Beberapa orang tidak lagi berdesakan maju. Tetapi mereka justru bergeser surut. Sekali lagi Kiai Sabawa berkata, "Nah, saudara-saudaraku. Sekali lagi aku katakan, bahwa aku tidak ingin terjadi seperti di sini. Meskipun mungkin aku sudah melakukannya. Karena itu, minggirlah. Biarlah aku berurusan dengan Ki Bekel." Ternyata bahwa orang-orang padukuhan itu telah benar-benar yakin akan kemampuan ketiga orang itu. Karena itu, maka ketika kemudian Kiai Sabawa melangkah menuju ke arah Ki Bekel yang berdiri sambil sekali-sekali meneriakkan perintah, maka orang-orang itu justru telah menyibak. Demikian pula mereka yang telah bertempur melawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tanpa ada yang memberikan aba-aba, mereka telah menarik diri dan pertempuran pun telah terhenti. Semua mata kini tertuju kepada Kiai Sabawa yang selangkah demi selangkah mendekati Ki Bekel yang semakin lama menjadi semakin pucat. Bahkan kemudian di luar sadarnya, ia pun telah bergerak surut. Selangkah Kiai Sabawa maju, maka Ki Bekel pun surut setapak. "Nah Ki Bekel," berkata Kiai Sabawa, "kau harus bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi. Kau adalah seorang Bekel. Seorang pemimpin tertinggi di padukuhan ini. Seharusnya kau berusaha untuk mencegah hal itu terjadi. Tetapi kau telah ikut serta. Justru kau ikut mengatur pembunuhan yang paling keji itu. Sekelompok orang yang membawa barang-barang berharga itu telah dibunuh dengan racun." "Omong kosong," teriak Ki Bekel. "Kau masih mengelak?" bertanya Kiai Sabawa. "Sekian lama aku mengadakan penyelidikan. Beberapa puluh orang sudah aku ajak berbicara dan yang terpenting dari keberhasilanku menyelidiki persoalan ini adalah karena telah berapa keping uang yang aku habiskan untuk membuka beberapa buah mulut yang semula terbungkam." "Pengkhianat," geram Ki Bekel. "Tidak Ki Bekel. Justru karena kau tidak membagi hasil rampasan dengan merata. Ada orang-orang yang merasa kecewa dengan ketamakanmu, itulah sebabnya, maka langkahmu yang keji itu dapat aku ketahui. Cara apapun yang aku tempuh, namun akhirnya aku tahu apa yang terjadi di sini." "Tidak. Kau telah memfitnahku," teriak Ki Bekel.
Namun wajahnya memang menjadi semakin pucat. Aku dapat mengajukan beberapa saksi di sini. Orang-orang yang tentu kau anggap berkhianat, berkata Kiai Sabawa. Tetapi jika kau tidak menyangkalnya terus-terusan, maka agar tidak menambah berat bebanmu, aku dapat mengesampingkannya. Namun kau harus sadar, berapa orang yang telah mati karena ulahmu itu. Sekelompok pengawal yang kau racun, kemudian 2 kelompok keluarga besar yang memiliki orang-orang berilmu yang hampir tumpas karenanya. Dan sekarang, orang-orangmu sendiri kau umpankan sebagai perisai bagi keselamatanmu. Nah, kau dapat menghitung seberapa besar dosa yang telah kau buat. Tidak. Tidak. Ki Bekel menjadi ketakutan. Berwajah keras. Mulutmulah yang pertama-tama harus disumbat. Namun tiba-tiba terdengar seorang anak muda bertanya. Apakah yang terjadi benar demikian? Ki Bekel menjadi semakin pucat. Juga beberapa orang tua. Tetapi mereka tidak berani berbuat sesuatu, karena senjata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah siap menukik ke tubuh mereka yang masih ingin bertempur lebih lama lagi. Tetapi Ki Bekel itu masih sempat berteriak dengan suara bergetar. Fitnah yang paling jahat. Jangan percaya. Baik, berkata Kiai Sabawa. Jika tidak demikian, maka kita selesaikan persoalan kita. Sekarang kita akan bertempur terus. Kami bertiga merasa terhina karena sikap kalian. Kami tidak pernah merasa bersalah, tetapi kalian akan menghukum mati kami bertiga di Banjar. Karena itu, maka marilah kita bersama-sama mati. Kita semua akan mati. Marilah, siapa yang akan mati lebih dahulu? Tidak seorang pun bergerak. Bahkan Mahisa Pukatlah yang kemudian menantang. Sekarang kamilah yang akan membunuh kalian semuanya. Kalian tentu yakin bahwa kami mampu melakukannya. Sementara itu Mahisa Murti menyambung. Kalian dapat memilih. Mengakui semua perbuatan kalian, atau mati di tangan kami. Jika kalian semua mati dan kami tinggalkan padukuhan ini, maka tidak ada lagi yang sempat menyelenggarakan mayat kalian. Mungkin perempuan atau anak-anak sambil meratapi mayat kalian itu. Suasana menjadi semakin tegang. Sementara itu orang-orang yang ada di halaman itu pun menjadi semakin cemas, bahwa ketiga orang itu benar-benar akan mengamuk dengan membunuh mereka semuanya, karena menilik apa yang telah terjadi, maka hal itu mungkin sekali mereka lakukan. Karena itu, maka beberapa orang memang telah menjadi bimbang. Sementara itu Kiai Sabawa berkata, "Nah, aku akan memberi kalian waktu sampai hitungan ke-10 untuk mengaku." Ancaman itu benar-benar menegangkan. Sementara itu Kiai Sabawa memang telah mulai menghitung. 1, 2, 3. Orang-orang yang merasa bersalah, tetapi tidak dapat mengingkari kenyataan yang mereka hadapi itu, memang menjadi bingung. Namun ketika Kiai Sabawa sampai hitungan ke-8 dan ke-9, maka beberapa orang benar-benar menjadi gemetar. Jantung mereka bagaikan telah berhenti berdenyut. Sementara itu, beberapa orang hampir bersamaan tiba-tiba saja telah berteriak. Kami akan mengaku. Kiai Sabawa menarik nafas dalam-dalam. Sambil berpaling ke arah mereka yang berteriak itu, Kiai Sabawa berkata, "Terima kasih. Kalian akan menjernihkan suasana. Dengan demikian tidak akan ada lagi kematian di antara orang-orang yang tidak bersalah." Kiai Sabawa berhenti sejenak, kemudian kepada salah seorang yang berteriak itu ia berkata, "Kau termasuk orang-orang yang berani mempertanggungjawabkan kesalahan yang pernah kalian lakukan dengan sebuah pengakuan. Demikian pula beberapa orang yang lain. Nah, sekarang aku ingin bertanya kepada Ki Bekel. Apakah kau masih juga memilih berperang tanding melawan aku daripada memberikan pengakuan di hadapan rakyatmu yang kebetulan berkumpul di sini?" Ki Bekel memang menjadi semakin pucat. Di luar sadarnya ia memandang berkeliling. Rasa-rasanya semua mata telah memandang ke arahnya dengan sorot mata yang menyala. Tiba-tiba saja Ki Bekel itu pun berteriak. "Tidak. Tidak. Ki Bekel, panggil Kiai Sabawa." Namun Ki Bekel itu mencoba melarikan diri ke arah regol halaman rumah Kiai Sabawa sambil masih saja berteriak. "Tidak. Tidak." Tetapi ternyata beberapa orang anak muda yang tidak tahu pasti apa yang pernah terjadi sesungguhnya, telah bergeser menutup jalan. Apa yang dikatakan oleh Kiai Sabawa, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menimbulkan berbagai persoalan di dalam diri mereka. Karena itu, maka mereka pun telah berbuat sesuatu. Mereka merasa bahwa hubungan mereka dengan Ki Bekel untuk sementara dapat berubah sifatnya.
Ki Bekel yang terpaksa berhenti berlari mencoba untuk mencari jalan lain. Tetapi beberapa orang anak muda yang lain telah berdiri pula di hadapannya. "Minggir, minggir," teriaknya. Tetapi tidak seorang pun yang berkisar. Tidak seperti saat Ki Bekel itu memasuki halaman. Dalam pada itu, seorang anak yang masih terlalu muda telah melangkah maju dan mendekatinya sambil bertanya. "Katakanlah Ki Bekel. Apakah benar yang dikatakan orang itu?" "Tidak. Tidak." Ki Bekel berteriak-teriak tidak menentu. Namun tiba-tiba seorang yang hampir seumur Ki Bekel melangkah mendekati. Dipandanginya anak muda itu dengan tatapan mata yang redup. Sementara anak muda itu dengan ragu-ragu bertanya kepada orang tua itu. "Benarkah yang dikatakan oleh Kiai Patah itu, Ayah?" Orang tua itu termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling ke arah Ki Bekel, maka Ki Bekel berteriak semakin keras. "Tidak. Tidak." Tetapi orang itu melangkah mendekat sambil berdesis. "Tenanglah Ki Bekel. Kita tidak mempunyai pilihan lain sekarang ini. Berkatalah terus terang. Agaknya memang sudah waktunya." "Pengkhianat. Kau juga akan berkhianat?" Ki Bekel masih berteriak. "Tidak Ki Bekel. Aku tidak akan berkhianat. Apalagi hal itu akan menyangkut diriku sendiri," berkata orang itu. "Kalau kau mau ikut memfitnah aku, lakukanlah. Aku sudah siap menghadapi fitnah semua orang padukuhan ini," jawab Ki Bekel. "Kau keraskan hatimu dalam kesalahanmu," berkata orang tua itu. Lalu katanya kepada anak muda yang memanggilnya ayah. "Sebenarnya lah seperti yang mereka katakan anakku. Selama ini, kami telah berbohong kepada kalian. Tidak pernah terjadi sebagaimana tersebar di padukuhan ini cerita tentang orang-orang yang saling berebut harta dan kemudian saling membunuh. Yang hidup telah melarikan harta itu sementara mereka meninggalkan mayat-mayat untuk kita kuburkan. Jadi yang benar Ki Bekel telah meracun mereka?" bertanya anak muda itu. Orang tua itu mengangguk. "Setan tua," teriak anak muda itu sambil mengacukan pedangnya. Namun ayahnya telah menghalanginya. Katanya, "Bukan hanya Ki Bekel. Tetapi kami, beberapa orang telah sepakat melakukannya." Anak muda itu mundur beberapa langkah. Wajahnya menjadi sangat tegang. Ia tidak tahu apa yang pantas dilakukan terhadap ayahnya sendiri. Namun tiba-tiba dari arah yang lain terdengar seorang anak muda berteriak. "Kita selesaikan mereka." "Ya. Kita bersihkan nama baik padukuhan kita," teriak yang lain. Beberapa orang mulai bergerak. Namun Kiai Patah kemudian telah berkata lantang. "Kita tidak dapat melakukannya sendiri. Kalian, anak-anak muda, tidak akan pantas menghukum ayah kalian atau kakak-kakak kalian sendiri." Beberapa orang anak muda menjadi bingung. Mereka tidak tahu apakah yang sebaiknya dilakukan. Namun Kiai Patah pun berkata, "Bukankah padukuhan ini masuk satu lingkungan yang lebih luas? Nah, biarlah Ki Bekel kita serahkan saja kepada Ki Buyut bersama beberapa orang yang bersalah. Jika mereka telah mengaku bersalah, maka sebagian dari kesalahan mereka telah diperbaiki. Karena itu, biarlah kita bawa mereka kepada Ki Buyut." Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Namun yang terjadi kemudian benar-benar di luar dugaan mereka. Pada saat anak-anak muda itu termangu-mangu, maka tiba-tiba saja Ki Bekel telah menarik keris di pinggangnya. Dengan serta-merta ia meloncat menyerang Kiai Sabawa yang dikenalnya sebagai Kiai Patah. Demikian tiba-tiba sehingga tidak seorang pun sempat mencegahnya. Bahkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berdiri agak jauh tidak mampu berbuat sesuatu. Kiai Sabawa sendiri tidak berbuat sesuatu. Beberapa orang memang menjadi sangat terkejut, bahkan ada di antara anak-anak muda yang berteriak. Namun keris itu sudah terayun mengarah ke dada Kiai Sabawa. Sambil mengayunkan kerisnya Ki Bekel berteriak. "Kau sumber dari kekacauan ini. Kau memang pantas dibunuh." Beberapa orang yang melihat ayunan keris itu, jantungnya bagaikan berhenti berdenyut. Rasa-rasanya dada mereka sendirilah yang telah dikenai oleh keris Ki Bekel yang menjadi bagaikan gila itu. Namun sekali lagi orang-orang itu terkejut. Mereka melihat keris Ki Bekel itu bagaikan membentur tirai baja yang keras, namun tidak kasat mata. Ujung keris yang terayun deras itu sama sekali tidak menyentuh kulit Kiai Sabawa yang berdiri tegak tanpa berbuat sesuatu. Wajah Ki Bekel yang pucat itu menjadi semakin pucat. Selangkah ia surut.
Dengan gemetar bibirnya pun bergerak sehingga terdengar kata-katanya. Kau anak iblis atau hantu dari antara orang-orang yang telah mati itu? Kiai Sabawa tertawa. Adalah tidak direncanakannya lebih dahulu jika ia kemudian menjawab. Kau benar Ki Bekel. Aku adalah hantu dari salah satu di antara orang-orang yang telah kau bunuh dengan racun itu. Ki Bekel benar-benar tidak dapat lagi mempergunakan nalarnya. Yang dilakukannya kemudian adalah justru mengangkat keris itu tinggi-tinggi. Namun sebelum keris itu terayun ke dadanya sendiri, Kiai Sabawa telah sempat menerkamnya. Satu putaran yang kuat telah memilin tangan Ki Bekel itu sehingga kerisnya terlepas dari tangannya. Sayang Ki Bekel. Itu bukan satu penyelesaian yang baik. Kau akan menjadi pengecut untuk kedua kalinya setelah dengan sikap pengecut pula kau bunuh orang-orang yang menginap di Banjar itu dengan racun. Namun sekarang berbicaralah kepada orang-orangmu, apa yang terjadi sebenarnya, geram Kiai Sabawa. Sekarang aku tidak main-main lagi Ki Bekel. Pengakuanmu mempunyai arti yang penting sebelum kau akan kami bawa menghadap Ki Buyut. Bunuh aku, geram Ki Bekel. Jika itu yang kau kehendaki, maka aku akan melakukannya. Tetapi dengan caraku. Aku akan menarik lidahmu sampai terlepas dari mulutmu, karena lidahmu itu tidak kau pergunakan sebagaimana seharusnya, jawab Kiai Sabawa. Kau gila, teriak Ki Bekel. Tidak, berkata Kiai Sabawa. Lalu katanya kepada Mahisa Murti. Ambilkan sepotong bambu. Aku akan menjepit lidahnya dan menariknya sampai terlepas. Tidak. Kau tidak boleh melakukan tindakan gila itu, teriak Ki Bekel. Siapa yang tidak memperbolehkan? Kau? Bekel yang tidak tahu diri, jawab Kiai Sabawa. Nah, sekarang kau tinggal pilih. Mengatakan yang sebenarnya atau kau tidak akan mempunyai lidah lagi. Agaknya Ki Bekel memang tidak mempunyai pilihan apapun juga. Karena itu dengan tangan yang masih terpilin di belakang, maka ia pun kemudian berkata. Aku tidak akan dapat ingkar lagi. Katakan yang jelas, bentak Kiai Sabawa. Agaknya hati Ki Bekel benar-benar telah terguncang. Sehingga karena itu, maka ia pun berkata. Baiklah. Aku akui semua perbuatanku bersama beberapa orang dari padukuhan ini. Kiai Sabawa menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya. Baiklah. Jika demikian, kita akan pergi ke padukuhan induk Kabuyutan ini. Kita akan menghadap Ki Buyut. Serahkan kepada kami, tiba-tiba seorang anak muda maju selangkah. Kami akan menentukan apa yang sebaiknya kami lakukan terhadap Ki Demang dan orang-orang tua kami yang telah berbuat licik dan menodai nama baik padukuhan ini. Sudahlah, berkata Kiai Sabawa. Kita tempuh saluran yang seharusnya. Biarkanlah Ki Buyut mengambil kebijaksanaan. Sementara itu, kalianlah, anak-anak muda padukuhan ini harus membuktikan bahwa kalian akan dapat membersihkan nama padukuhan ini. Adapun rahasia padukuhan ini sebenarnya masih belum tersebar kemanapun juga. Jika satu dua orang di luar padukuhan mendengar cerita tentang beberapa orang yang harus dikubur di padukuhan ini beberapa tahun yang lalu, maka cerita itu tentu sebagaimana pernah diceritakan oleh Ki Bekel dan orang-orang tua kalian. Anak-anak muda itu mulai berpikir lagi. Ternyata bahwa sebagian besar dari mereka mengerti apa yang paling baik mereka lakukan. Dalam pada itu, maka Mahisa Pukat pun telah berkata. Nah, kalian dapat mengumpulkan senjata dari orang-orang tua kalian yang bersalah. Kita akan pergi ke rumah Ki Buyut, sementara yang lain harus segera menghubungi orang-orang yang mampu mengatasi luka-luka dengan ilmu pengobatan. Seberapa banyak orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang obat-obatan, cepat dipanggil kemari. Demikianlah, maka anak-anak muda padukuhan itu pun mulai bergerak. Sebagian telah mengumpulkan senjata, yang lain berlari-larian ke rumah orang-orang yang dianggap mampu mengobati luka-luka. Satu dua orang memang telah berada di halaman rumah itu. Mereka telah melakukan usaha-usaha sementara, karena mereka tidak membawa ramuan obat sama sekali. Namun agaknya Kiai Sabawalah yang telah memberikan obat yang mungkin dapat menolong mereka. Tetapi tidak terlalu banyak. Dalam kesibukan itu, maka Kiai Sabawa telah mengajak sebagian di antara mereka untuk pergi ke rumah Ki Buyut. Memang tidak terlalu dekat, sehingga karena itu, maka mereka pun harus bersiap-siap seperlunya. Beberapa orang ingin pulang lebih dahulu untuk minta diri kepada keluarganya, terutama kepada ibu atau saudara perempuan mereka.
Namun Kiai Sabawa pun telah memberikan kesempatan kepada mereka yang terlibat ke dalam pembunuhan dengan racun untuk minta diri kepada istri mereka dan keluarga mereka yang ada di rumah. Aku percaya bahwa kalian tidak akan melarikan diri, berkata Kiai Sabawa. Jika kalian melakukannya, akibatnya akan pahit sekali bagi kalian. Mungkin kalian akan menjadi buruan yang diburu oleh sanak kadang kalian sendiri. Bahkan mungkin oleh anak-anak kalian. Nah, sekarang pulanglah. Beritahu keluargamu bahwa kalian akan melakukan perjalanan. Mungkin kalian tidak akan kembali dalam 1-2 hari. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Ki Buyut atas kalian. Orang-orang itu tidak mempunyai pilihan lain. Mereka pun tidak berniat untuk melarikan diri, karena dengan demikian hanya akan menambah kesulitan mereka dan keluarga mereka saja. Sementara itu, tanggung jawab terbesar memang terletak pada Ki Bekel yang terlibat dalam tindakan yang keji itu. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian segalanya telah siap. Sementara itu mereka yang memiliki kemampuan pengobatan telah berada di halaman rumah Kiai Sabawa untuk merawat orang-orang yang terluka. Namun dalam pada itu, adalah di luar kemauan Kiai Sabawa, maupun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bahwa 5 orang ternyata tidak tertolong lagi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengekang diri sama sekali, justru karena mereka merasa bersalah. Demikian besar keinginannya untuk membunuh orang yang dianggap dapat membuka rahasia itu, sehingga justru karena itu, maka mereka sendirilah yang telah terbunuh karenanya. Betapapun hal itu disesali, tetapi tidak seorang pun yang dapat menyalahkan Kiai Sabawa yang mereka kenal bernama Kiai Patah maupun kedua orang anak muda pengembara itu. Pengembara yang memiliki kemampuan jauh di luar dugaan. Seandainya kedua anak muda itu marah dan berbuat sesuatu semalam di Banjar, maka agaknya mereka akan mampu membuat padukuhan itu menjadi karang abang. Mereka akan mampu membakar Banjar dan rumah-rumah tanpa dapat dicegah. Sejenak kemudian, maka sebuah iring-iringan telah berangkat dari padukuhan itu menuju ke padukuhan induk Kademangan. Perjalanan yang memang sangat menarik perhatian. Orang-orang padukuhan sebelah yang mengenal semua orang dalam iring-iringan itu termasuk Kiai Patah, telah bertanya-tanya apakah yang akan mereka lakukan. Karena di antara mereka terdapat Ki Bekel, maka orang-orang itu pada umumnya telah bertanya kepada Ki Bekel itu. Tetapi Ki Bekel tidak dapat memberi jawaban. Bahkan wajahnya yang gelap itu telah membuat orang-orang yang melihat iring-iringan itu menjadi heran. Ada apa dengan padukuhan itu? Bertanya seseorang kepada kawannya yang berdiri di sebelahnya. Kawannya menggeleng. Dengan nada rendah ia menyahut. Tentu ada sesuatu yang tidak wajar. Mungkin, jawab yang lain. Agaknya 2 orang anak muda yang tidak dikenal itu telah dibawa ke padukuhan induk. Mereka tentu menghadap Ki Buyut di padukuhan induk. Tetapi sama sekali tidak memberikan kesan, bahwa kedua anak muda yang tidak dikenal itu merupakan tawanan atau setidak-tidaknya orang yang tidak dikehendaki dan akan dihadapkan kepada Ki Buyut, berkata orang yang pertama. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Nampaknya memang bukan 2 orang anak muda yang asing bagi orang-orang yang melihat iring-iringan itu berjalan. Tetapi mereka tidak pernah mendapat jawaban yang memuaskan. Namun bahwa justru Ki Buyut yang berjalan di tengah-tengah iring-iringan itu memang agak menarik perhatian. Biasanya Ki Buyut berjalan di depan atau di belakang atau di samping jika ia berada dalam satu iring-iringan. Tetapi tidak di dalamnya. Justru anak-anak muda yang berada di sebelah menyebelah dan di belakang serta di depannya. Di antara mereka terdapat juga beberapa orang yang lebih tua dengan sikap yang nampaknya asing. Demikianlah maka iring-iringan itu memang mengundang pertanyaan di sepanjang jalan. Tetapi pertanyaan itu tidak pernah terjawab. Di padukuhan induk, iring-iringan itu memang mengejutkan pula. Beberapa orang pengawal dan anak-anak muda di padukuhan induk itu justru telah bersiap-siap. Kedatangan Ki Bekel dan orang-orangnya telah mengundang berbagai tanggapan. Dan bahkan ada di antara anak-anak muda di padukuhan induk itu yang menyangka bahwa Ki Bekel dan orang-orangnya ingin menyatakan sesuatu bahkan menuntut sesuatu kepada Ki Buyut. Jika mereka ingin berbuat kasar, maka kita akan menghalau mereka, berkata salah seorang pemimpin kelompok pengawal. Ternyata bahwa berita kedatangan Ki Bekel dari padukuhan di ujung kabuyutan itu telah didengar oleh anak-anak muda dan pengawal di seluruh padukuhan induk itu, sehingga mereka pun telah berkumpul di halaman rumah Ki Bekel dan sekitarnya.
Namun adalah mengherankan, bahwa yang kemudian berdiri di paling depan justru bukan Ki Bekel, tetapi seorang laki-laki tua yang dikenal bernama Kiai Patah. Seorang laki-laki miskin yang sama sekali tidak berpengaruh di padukuhannya. Kami ingin menghadap Ki Buyut, berkata Kiai Patah kepada pemimpin pengawal yang bertugas saat itu. Seperti orang-orang lain, maka pemimpin pengawal yang bertugas saat itu dan yang menerima sekelompok orang dari padukuhan di ujung kabuyutan itu pun menjadi heran. Dengan nada datar ia bertanya, "Siapakah yang akan bertemu dengan Ki Buyut? Ki Bekel atau siapa?" "Kami semuanya," jawab Kiai Patah. "Aku akan mewakili kami semua untuk menyampaikan satu persoalan kepada Ki Buyut." "Di sini ada Ki Bekel," jawab pemimpin kelompok itu. "Kenapa kau yang akan mewakili sekelompok kawan-kawanmu itu?" "Aku sudah mendapat limpahan kekuasaan dari Ki Bekel," berkata Kiai Patah. Namun ternyata langkah yang diambil Ki Bekel sangat mengejutkan. Tiba-tiba saja ia keluar dari kelompok itu dan langsung berdiri di sisi pemimpin pengawal itu. "Mereka telah memaksa aku untuk satu tindakan yang salah. Sebenarnya aku tidak memberi limpahan kekuasaan apapun juga kepada orang itu. Tetapi ia telah bersepakat dengan beberapa orang untuk memfitnah aku dan beberapa bebahuku yang setia, yang sekarang juga ada di sini." Sikap Ki Bekel yang tiba-tiba itu memang telah menimbulkan kegoncangan di antara mereka yang merasa bersalah. Dengan cepat mereka tanggap akan sikap Ki Bekel yang ingin mendapat perlindungan dari pengawal. Ada di antara mereka yang tiba-tiba saja berniat untuk melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan Ki Bekel. Karena itu maka di dalam kelompok orang-orang yang datang dari padukuhan itu nampak gejolak yang gelisah. Dalam pada itu pemimpin pengawal itu bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi Ki Bekel?" "Fitnah dan semacam perebutan kekuasaan," berkata Ki Bekel. "Tetapi mereka terlalu bodoh untuk datang kemari, karena Ki Buyut tentu akan mengambil kebijaksanaan yang paling baik bagi padukuhan kami. Di sini ada pengawal cukup, sehingga orang-orang yang telah menghancurkan tata nilai dan pimpinan pemerintahan di padukuhanku itu akan dapat diatur di sini." Pemimpin pengawal itu termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Bekel berkata selanjutnya, "Sekarang terserah kepada kalian, para pengawal yang memang bertugas untuk melindungi kami, orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk memimpin rakyat padukuhan kami. Apa yang dapat kalian lakukan terhadap orang-orang yang telah menghasut dengan fitnah dan bahkan mengaku mendapat limpahan kekuasaanku? Aku ada di sini sekarang, dan orang itu sudah berani berbohong tanpa malu-malu dan mengatakan bahwa ia telah mendapat limpahan kekuasaanku." Suasana memang menjadi tegang. Sementara itu beberapa orang memang menjadi gelisah. Namun Kiai Patah itu pun kemudian berkata kepada orang-orang padukuhan yang datang bersamanya, "Terserah kepada kalian. Apakah kalian akan berpihak kepadanya? Silahkan, siapakah yang akan mengatakan bahwa aku dan anak-anak muda padukuhan ini telah memfitnah Ki Bekel? Siapa yang berpendirian demikian, aku persilahkan keluar dari kelompok ini dan bergabung kepada Ki Bekel." Tetapi Ki Bekel justru menyahut, "Lihat, bagaimana ia sudah berhasil mempengaruhi orang-orangku." "Kisanak," berkata Kiai Patah kepada pemimpin pengawal, "Aku mohon, sampaikan permohonan kami untuk menghadap Ki Buyut. Biarlah Ki Buyut yang menimbang salah dan benar. Beri kesempatan kami berbicara terbuka dengan Ki Buyut yang tentu cukup bijaksana." Pemimpin pengawal itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berkata, "Sampai saat ini, Ki Bekel adalah pemimpin yang sah atas kalian. Karena itu, maka yang paling berhak berbicara di sini adalah Ki Bekel." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tiba-tiba mendesak maju. Tetapi Kiai Patah dengan cepat menggamit mereka sambil berdesis, "Tahanlah diri kalian sedikit." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Seakan-akan mereka ingin mengendapkan kembali gejolak di dalam dada mereka melihat sikap Ki Bekel yang licik itu. Dalam pada itu Ki Bekel pun berkata kepada orang-orang padukuhannya, "Nah, dengarlah keterangan dari pemimpin pengawal ini. Aku adalah orang yang paling berkuasa di padukuhan. Wewenang dan kekuasaan itu masih ada padaku. Karena itu, maka kalian dapat memilih. Aku atau pemberontak dan pemfitnah itu." Suasana menjadi semakin tegang. Apalagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat nampaknya menjadi semakin tidak sabar lagi. Namun yang tidak sabar bukannya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saja. Tiba-tiba seorang anak muda berkata lantang, "Kami sudah tidak mengakui lagi kekuasaan Ki Bekel.
Jika ada di antara orang-orang tua kami yang berpihak kepadanya, maka pada saatnya orang itu akan ikut memikul tanggung jawab atas apa yang terjadi. Tetapi mereka yang tidak ingkar akan kesalahan mereka, justru tanggung jawabnya akan menjadi ringan, karena beban terberat adalah justru pada Ki Bekel itu sendiri. Beberapa orang memang terombang-ambing dalam kebimbangan. Jika mereka melepaskan kesempatan berlindung pada para pengawal, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk selanjutnya. Tetapi jika mereka berbalik lagi, maka anak-anak muda yang telah terlanjur menjadi saksi atas perbuatan mereka, tentu akan memusuhi mereka untuk selanjutnya. Padahal, padukuhan tanpa anak-anak muda akan tidak berarti sama sekali. Apalagi bagi masa depan. Karena masa depan itu berada di tangan anak-anak muda itu. Untuk beberapa saat, beberapa orang masih dibayangi oleh keraguan-raguan sehingga mereka tidak segera dapat mengambil sikap apapun juga. Sementara itu, pemimpin pengawal itu pun menjadi bingung. Ternyata ada di antara orang-orang padukuhan itu yang memang tidak mengakui lagi kekuasaan Ki Bekel. Tetapi itu bukan satu ketentuan bahwa kekuasaan Ki Bekel itu memang tidak diakui lagi. Karena itu, maka pemimpin pengawal itu berkata, "Sebelum Ki Buyut menetapkan lain, maka pemimpin kalian adalah Ki Bekel. Karena itu, maka kalian masih harus tunduk kepada perintahnya." "Nah, ternyata akal yang sehat akan menentukan kebenaran," berkata Ki Bekel. Lalu katanya, "Sebenarnya orang-orangku adalah orang-orang yang baik. Tetapi 3 orang telah menghasut mereka, sehingga orang-orangku telah kehilangan kepercayaannya kepadaku. Namun demikian aku akan memaafkan mereka semuanya, kecuali 3 orang itu." "Siapakah mereka?" bertanya pemimpin pengawal itu. "Kiai Patah dan 2 orang pengikutnya yang tidak kami kenal namanya. Keduanya merupakan orang asing bagi kami. Keduanya datang ke padukuhan kami sekedar untuk mengacaukan suasana. Dan nampaknya mereka berhasil." Ki Bekel menjadi semakin mantap. Sementara itu, Kiai Patah itu pun merupakan orang baru di padukuhan kami. Baru 1 atau 2 tahun berada di antara kami. Kehadirannya ternyata bukannya tanpa maksud. Karena kesuburan dan kesejahteraan padukuhan kami melimpah, maka Kiai Patah agaknya telah berniat untuk menguasainya dengan cara apapun juga. Bahkan tanpa malu-malu, telah dirusaknya pula kepercayaan anak-anak muda kepadaku." "Omong kosong," sahut Mahisa Pukat yang sudah kehabisan kesabaran. "Sebenarnya kami ingin berbicara dengan Ki Buyut." Tetapi ternyata pemimpin pengawal itu justru telah tersinggung. Katanya, "Aku bertanggung jawab atas ketenangan dan ketentraman lingkungan ini. Siapapun yang dapat menimbulkan kekacauan akan ditindak berdasarkan paugeran." "Baiklah," berkata Kiai Patah. "Kami akan mengikuti paugeran itu. Tetapi kami mohon bertemu dengan Ki Buyut." "Itu saja." "Apa hakmu? Atas dasar apa maka kau mengajukan permohonan itu?" "Biarlah Ki Bekel yang menentukan, apakah ia akan menghadap Ki Buyut atau tidak," jawab pemimpin pengawal itu. "Jangan menunggu suasana menjadi semakin buruk," berkata Kiai Patah. "Anak-anak muda padukuhan kami akan menjadi saksi. Hanya orang-orang yang telah kau suap sajalah yang membenarkan kata-katamu. Yang lain benar-benar terpengaruh oleh kata-katamu yang memang memiliki pesona luar biasa. Seandainya persoalannya tidak menyangkut pribadiku sendiri, maka agaknya aku pun percaya bahwa Ki Bekel di padukuhan itu telah berbuat curang. Tetapi Bekel di padukuhan itu adalah aku. Dan aku tahu pasti, apa yang pernah aku lakukan bagi padukuhanku, sehingga kesejahteraan rakyatnya meningkat dengan cepat," berkata Ki Bekel. Lalu katanya kepada orang-orang padukuhan, "Nah, siapa yang menyadari kesalahannya akan kami ampuni." Memang telah terjadi lagi pergolakan di dalam jiwa orang-orang padukuhan itu. Terutama orang-orang yang memang terlibat. Seandainya mereka akan mendapatkan pelindung maka pelindung itu tentu Ki Buyut sendiri. Dan siapakah yang akan berani menentang Ki Buyut? Namun dalam keraguan-raguan itu seorang anak muda berkata lantang, "Tetapi kami perlu penjelasan. Kami perlu keterangan tentang kebenaran dari peristiwa tersebut. Jika benar yang terjadi sebagaimana dikatakan oleh Kiai Patah, maka terkutuklah Ki Bekel dan beberapa orang tua kami. Tetapi jika itu sekedar fitnah, maka terkutuklah mereka yang memfitnah. Bertanyalah kepada nurani orang-orang tua kalian," berkata Kiai Patah. "Hanya orang yang sudah kehilangan jejer dan pribadinya serta martabat kemanusiaannya sajalah yang akan membantahnya.
Memang kebohongan yang tegas, kadang-kadang akan memberikan kepercayaan kepada orang lain seolah-olah kebohongan itu merupakan kebenaran. Tetapi siapa yang berani mengkhianati nuraninya sendiri, adalah mereka yang memang telah kehilangan martabat kemanusiaannya itu. Keraguan-raguan pun menjadi semakin mencengkam. Namun sementara itu, pemimpin pengawal itu pun berkata, "Aku akan membawa Ki Bekel menghadap Ki Buyut. Biarlah Ki Bekel memberikan penjelasan tentang peristiwa ini." "Itu tidak adil," sahut Mahisa Murti. "Kalian harus membawa kedua belah pihak yang bersengketa untuk menghadap, agar Ki Buyut mendapat keterangan yang lengkap sebelum mengambil satu keputusan tentang hal ini." "Tidak," jawab pemimpin pengawal itu tegas. Lalu katanya pula, "Hanya Ki Bekel yang berhak menghadap Ki Buyut." "Apakah kami harus mengulangi peristiwa yang terjadi di Padukuhan?" bertanya Mahisa Pukat. "Apa yang terjadi?" bertanya pemimpin pengawal itu. "Kerusuhan dan bahkan pembunuhan, ternyata Ki Bekel lah yang telah menyahut. Ketiga orang itu telah menakut-nakuti orang-orang dengan melukai dan membunuh." "Anak iblis," geram pemimpin pengawal. "Kau tidak mungkin melakukannya di sini." Pemimpin pengawal itu tidak menunggu jawaban. Tiba-tiba saja ia pun telah mengangkat kedua tangannya yang menjadi isyarat kepada para pengawal untuk bersiaga sepenuhnya. Memang nampak kelompok-kelompok pengawal bergerak. Mereka adalah anak-anak muda yang bersenjata. Bahkan rasa-rasanya mereka yang bukan pengawal pun telah bersiaga pula. "Jangan mencoba menyombongkan diri di sini," berkata pemimpin pengawal itu. "Kami tidak segan-segan membantai mereka yang menentang paugeran di sini." Kesiagaan para pengawal itu sebenarnya tidak banyak berpengaruh atas Kiai Sabawa, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Bahkan sikap itu telah menimbulkan kemarahan di hati Mahisa Pukat yang harus dengan susah payah menahan diri. Dalam pada itu, maka pemimpin pengawal itu pun telah berkata selanjutnya kepada para pengawal. "Amati mereka. Biarlah aku akan membawa Ki Bekel menghadap dan memberikan laporan kepada Ki Buyut." Ki Buyut tidak akan mudah menerima ketidakpuasan beberapa orang di satu padukuhan sebagai satu isyarat untuk menggantikan seorang pemimpin. Dengan demikian maka seorang Bekel yang merupakan kedudukan turun-temurun itu akan dengan mudah diganti setiap hari 5 kali. Bahkan Ki Buyut akan menghukum mereka yang telah memberontak kepada kekuasaan yang sah di setiap padukuhan. "Persetan," geram Mahisa Pukat. "Biarlah, kita akan menunggu hasil pertemuan Ki Bekel dengan Ki Buyut," berkata Kiai Patah. "Jika hasilnya tidak seperti yang kita harapkan," bertanya Mahisa Pukat. "Barulah kita mengambil langkah-langkah yang perlu," jawab Kiai Sabawa. Mahisa Pukat hampir tidak telaten mengikuti sikap Ki Sabawa. Namun ia memang tidak berbuat mendahului perintahnya, karena yang terjadi itu sebenarnya lah persoalan Kiai Sabawa yang kebetulan adalah kawan Mahendra, ayah kedua orang anak muda itu. Sejenak kemudian, maka Ki Bekel pun telah mengikuti pemimpin pengawal itu menuju ke serambi di sayap rumah itu, menghadap ke longkangan yang memisahkan serambi itu dengan gandok. Sebenarnya lah bahwa Ki Buyut masih berada di dalam rumah. Karena itu, maka dipersilahkan Ki Bekel untuk menunggu. Sementara di tangga serambi dua orang pengawal nampak berjaga-jaga. "Silahkan duduk Ki Bekel, biarlah aku menghadap Ki Buyut untuk menyampaikan niat Ki Bekel menghadap," berkata pemimpin pengawal yang bertugas itu. Ki Bekel pun kemudian duduk di amben bambu di serambi itu. Sejenak ia menunggu sambil mengamati kesiagaan para pengawal. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata di hatinya, "Akhirnya aku dapat mengatasi persoalan ini. Para pengawal yang sigap dari kabuyutan ini akan dapat menyelesaikan mereka. Mereka yang dapat menyombongkan diri di padukuhan, bahkan telah membunuh pula, tentu akan ditangkap dan dihukum oleh Ki Buyut. Apalagi Ki Buyut yang baru saja menggantikan kedudukan ayahnya yang meninggal ini masih agak muda, bekas seorang prajurit di Kediri, sehingga ia tentu akan dapat mengambil tindakan yang tegas. Sikap keprajuritannya tentu masih melekat di dirinya." Demikianlah, setelah menunggu beberapa saat, maka Ki Buyut pun telah keluar dari pintu samping. Ki Bekel dengan tergesa-gesa bangkit berdiri sambil membungkuk hormat. "Silahkan duduk Ki Bekel." Ki Buyut yang masih lebih muda dari Ki Bekel itu mempersilahkan. "Terima kasih Ki Buyut," desis Ki Bekel yang kemudian telah duduk pula bersama-sama Ki Buyut. "Nah, katakan, apakah keperluan Ki Bekel?" berkata Ki Buyut. Ki Bekel pun kemudian telah menceritakan apa yang dialaminya, namun menurut gagasannya sendiri.
Seolah-olah Kiai Sabawa bersama kedua orang anak muda itu telah berontak melawannya. Ki Buyut pun mengangguk-angguk. Katanya, jadi Ki Bekel menolak tuduhan itu? Ya Ki Buyut. Sudah tentu. Fitnah itu bagiku sangat keji, berkata Ki Bekel. Apalagi ternyata mereka telah membunuh pula di padukuhanku. Berapa orang yang terbunuh? Bertanya Ki Buyut. Banyak Ki Buyut. Belum lagi yang luka-luka. Aku belum sempat menghitung ketika aku dipaksa untuk ikut bersama mereka, berkata Ki Bekel. Ki Buyut mengangguk-angguk. Lalu ia pun bertanya. Ada berapa orang menurut perkiraan Ki Bekel, mereka yang telah memberontak melawan Ki Bekel? Sepertiga, atau seperempat atau bahkan separuh. Separuh apa Ki Buyut? Bertanya Ki Bekel. Maksudku, yang kemudian terpengaruh oleh orang-orang yang memberontak itu, apakah ada separuh dari seluruh penduduk padukuhanmu? Bertanya Ki Buyut pula. Ki Bekel termangu-mangu. Namun kemudian jawabnya. Sebanyak-banyaknya separuh Ki Buyut. Tetapi aku kira tidak sampai sekian banyak. Kenapa Ki Bekel tidak mengambil tindakan atas orang-orang itu? Bukankah mereka dapat ditangkap? Bertanya Ki Buyut. Terus terang Ki Buyut. Mereka memiliki kelebihan. Seperti yang sudah aku katakan, justru mereka telah membunuh orang-orang yang berusaha untuk menangkap mereka, sahut Ki Bekel. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, jadi orang-orang itu berilmu tinggi. Setidak-tidaknya orang-orang yang mempengaruhi orang-orangmu, bertanya Ki Buyut. Ya Ki Buyut. 3 orang itu, jawab Ki Bekel. Baiklah. Aku ingin berbicara dengan mereka, berkata Ki Buyut. Tidak ada gunanya berbicara dengan mereka Ki Buyut. Kenapa Ki Buyut tidak menangkap mereka saja dan menghukumnya, bertanya Ki Bekel. Lalu, kesalahan mereka sudah jelas. Iya, jawab Ki Buyut. Tetapi aku harus mendengar alasan mereka sehingga aku akan dapat mengambil kesimpulan latar belakang dari tindakan mereka yang melanggar paugeran itu. Wajah Ki Bekel menjadi pucat. Namun ternyata ia tidak dapat mencegat niat Ki Buyut. Karena itu, ketika Ki Buyut kemudian berdiri dan melangkah keluar, Ki Bekel mengikutinya saja. Namun dalam pada itu, pemimpin pengawal yang melihat Ki Buyut melangkah keluar dari serambi menuju ke pendapa telah mendekatinya sambil bertanya. Ki Buyut akan pergi kemana? Aku akan berbicara dengan ketiga orang itu, jawab Ki Buyut. Perintahkan kami menangkapnya. Kami akan membawa mereka menghadap Ki Buyut. Ki Buyut tidak perlu datang kepada mereka, berkata pemimpin pengawal itu. Namun Ki Buyut menggeleng. Katanya, aku lebih senang berbicara dengan mereka di halaman. Pemimpin pengawal itu pun tidak dapat mencegahnya. Ia pun kemudian telah mengikuti Ki Buyut bersama dengan Ki Bekel. Ketika Ki Buyut sampai di pendapa, dan kemudian turun ke tangga di bagian depan, maka orang-orang padukuhan yang menunggu dengan gelisah itu pun menjadi tegang. Namun tiba-tiba saja Ki Buyut itu terkejut melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Bahkan tiba-tiba saja ia berdesis. Apakah benar aku bertemu dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat? Mahisa Murti dan Mahisa Pukatlah yang kemudian terkejut. Namun mereka pun kemudian segera dapat mengenalinya. Yang disebut Ki Buyut itu telah mereka kenal sebagai prajurit Kediri yang banyak berhubungan dengan tugas-tugas sandi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Mereka berharap bahwa Ki Buyut yang sudah mereka kenal sebelumnya itu akan dapat mereka ajak berbicara. Namun dalam pada itu, Ki Bekel pun telah bertanya. Ki Buyut, apakah Ki Buyut telah mengenal mereka? Ternyata aku sudah mengenal mereka, jawab Ki Buyut. Jika demikian, mungkin pertimbangan Ki Buyut tidak akan murni lagi. Ki Buyut akan dapat terpengaruh oleh hubungan yang telah ada di antara Ki Buyut dengan mereka, atau mungkin keduanya justru pernah menjadi sahabat Ki Buyut, berkata Ki Bekel. Oh! Ki Buyut mengerutkan keningnya. Kenapa Ki Bekel nampak begitu cemas dan bahkan tidak percaya kepada kebijaksanaanku lagi? Ki Bekel tidak dapat segera menjawab. Ia menjadi tegang. Namun jantungnya bahkan terasa hampir berhenti berdetak ketika Ki Buyut kemudian berkata. Ki Bekel, jangan menganggap bahwa aku akan terpengaruh oleh kedua orang yang ternyata sudah aku kenal sebelumnya itu. Kedua orang itu belum mengatakan sesuatu kepadaku.
Tetapi agar Ki Bekel tidak berprasangka bahwa aku terpengaruh oleh persahabatanku dengan mereka, maka biarlah aku berkata sebelum aku bertanya dengan mereka, bahwa aku sudah mengetahui semua persoalan. Ki Bekel. Sudah berapa lama aku menugaskan beberapa orang yang benar-benar aku percaya untuk menyelidiki apa yang telah terjadi di padukuhanmu. Karena itu, aku sama sekali tidak terkejut ketika kau dibawa oleh beberapa orang dari padukuhanmu kemari. Tetapi ternyata bahwa pemimpin kelompok prajurit yang bertugas itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, aku tidak menyalahkannya. Wajah Ki Bekel yang sudah menjadi cerah itu pun tiba-tiba telah menjadi pucat kembali. Beberapa orang yang menjadi bimbang, bahkan mengharap perlindungan Ki Buyut itu pun menjadi lemas. Sementara itu Ki Buyut pun berkata selanjutnya. Pembunuhan dengan racun itu sudah tidak akan dapat disembunyikan lagi. Karena itu, maka sebaiknya Ki Bekel mengatakan dengan terus terang, apakah yang sudah terjadi. Tubuh Ki Bekel telah menjadi gemetar. Karena itu, maka ia tidak lagi berniat untuk melawan arus yang melandanya. Terlalu deras. Justru Ki Buyut yang akan dijadikannya sebagai pegangan, ternyata telah mengetahui segala-galanya. Ki Bekel, berkata Ki Buyut. Ketahuilah, bahwa dua orang anak muda yang bekerja bersama Kiai Patah itu pernah bekerja bersamaku di Kediri. Keduanya justru petugas sandi yang memiliki kemampuan tidak ada duanya. Apalagi kalian, seisi kabuyutan ini pun tidak akan mampu melawan mereka berdua dan bahkan bertiga dengan Kiai Patah itu. Wajah Ki Bekel menjadi semakin pucat. Sementara itu Ki Buyut pun berkata selanjutnya. Ki Bekel. Seandainya kau luput dari pengamatanku, maka jika kedua anak muda itu hadir, maka kau tidak akan dapat bersembunyi lagi. Ki Buyut berhenti sejenak, lalu, nah, Ki Bekel. Berbicaralah di hadapan orang-orangmu. Tidak ada kemungkinan lagi bagi Ki Bekel untuk menghindar dan ingkar. Karena itu, maka dengan kaki bergetar ia berdiri menghadap orang-orang padukuhan yang datang bersamanya. Suaranya pun membayangkan betapa isi dadanya bergejolak. Katanya. Baiklah. Aku tidak akan dapat lari dari kenyataan yang aku hadapi. Sebenarnya lah telah terjadi sebagaimana dikatakan oleh Kiai Patah itu. Anak-anak muda padukuhannya pun bergerak maju. Namun para pengawal telah memagari mereka. Sementara Ki Buyut berkata, baiklah. Aku minta kalian tidak berbuat sendiri-sendiri. Serahkan Ki Bekel kepadaku. Aku akan berbicara dengan beberapa pihak. Sementara itu, aku minta agar mereka yang terlibat dengan sukarela tinggal di pendapa ini untuk memecahkan persoalan yang sedang kita hadapi. Kiai Patah dan kedua anak muda itu pun akan tinggal pula di sini. Aku minta yang lain kembali ke padukuhan kalian dengan tertib agar tidak menimbulkan persoalan di perjalanan. Anak-anak muda yang ikut membawa Ki Bekel itu pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian terdengar Kiai Patah berkata, kalian telah mendengar perintah Ki Buyut. Nah, lakukanlah dengan tertib. Percayakan Ki Bekel dengan beberapa orang yang terlibat pada Ki Buyut. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Kiai Patah pun telah dimintai beberapa kesaksiannya pula, yang ternyata tidak berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Ki Bekel yang putus asa itu dan yang disampaikan oleh kepercayaan Ki Buyut. Namun agaknya Ki Buyut tidak segera ingin mengambil keputusan. Karena itu, maka Ki Buyut pun berkata, baiklah. Biarlah Ki Buyut dan beberapa orangnya yang bersalah tinggal di sini. Kesalahan mereka terlalu besar. Ki Bekel memang harus bertanggung jawab. Tetapi aku tidak dapat dengan tergesa-gesa menentukan hukuman apakah yang paling baik dibebankan kepadanya. Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Buyut berkata, tetapi dengan demikian berarti padukuhan itu mengalami kekosongan. Ya Ki Buyut, sahut Kiai Patah. Diperlukan seorang pemimpin yang baru dan bertanggung jawab. Agaknya Ki Buyut akan dapat menunjuk meskipun untuk sementara sebelum benar-benar dikukuhkan, berkata Mahisa Murti. Ki Buyut termangu-mangu. Namun kemudian katanya, bagaimana jika salah seorang di antara kalian? Kiai Sabawa tersenyum. Katanya, sulit untuk melakukannya Ki Buyut. Aku sendiri mempunyai tugas-tugas tersendiri meskipun terlalu pribadi. Aku masih melakukan pekerjaanku sampai saat terakhir. Sekali-sekali aku masih harus berkeliling untuk menawarkan berjenis-jenis wesi aji dan batu-batu berharga.
Aku adalah orang yang mempunyai pekerjaan sama dengan ayah anak-anak muda ini. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Aku mengerti Kiai Patah. Aku pun menyesal telah menawarkan kedudukan itu. Kedudukan itu tentu terlalu rendah bagi kalian. Seorang bekel tidak lebih dari seorang pemimpin kecil di padukuhan. Sedang aku tahu bahwa kedua anak-anak muda itu telah pernah menerima kepercayaan yang jauh lebih besar dari sebuah kabuyutan. Karena itu, maka aku minta maaf. Seharusnya kedudukan kalian memang berada di atas kedudukanku." Kiai Sabawa menggeleng. Katanya, "Bukan begitu. Tidak ada kedudukan yang terlalu rendah bagi seseorang untuk mengabdi. Seorang pemimpin dalam tataran yang manapun mempunyai kesempatan yang sama untuk mengabdi." Ki Buyut mengangguk-angguk kecil. Katanya, "Aku mengerti isi hati kalian. Memang jarang ada pengabdian yang tulus. Namun aku dapat mengerti." Ki Buyut berhenti sejenak, lalu, "Jika demikian aku akan melihat kembali isi padukuhan itu serta keterangan yang lebih lengkap tentang mereka seorang demi seorang, sehingga aku akan dapat menemukan seseorang yang dapat mengisi kekosongan kedudukan yang ditinggalkan oleh Ki Bekel. Bagaimanapun juga, kita sudah tahu pasti bahwa Ki Bekel bersalah. Ia tidak akan kembali pada padukuhannya." Untuk beberapa lama anak-anak muda itu masih belum beranjak. Namun akhirnya mereka pun telah meninggalkan halaman rumah Ki Buyut kembali ke padukuhan mereka. Hampir tidak ada di antara mereka yang saling berbicara. Mereka berjalan dengan kepala tunduk. Rasa-rasanya semua orang di padukuhan-padukuhan yang mereka lewati telah memandangi mereka dengan tatapan mata yang tajam. Bahkan rasa-rasanya setiap orang menuding kepada mereka bahwa mereka adalah keluarga pembunuh yang sangat keji. Tetapi rasa-rasanya hampir di setiap dada anak-anak muda itu tertanam niat untuk membersihkan nama padukuhan mereka yang telah tercemar itu. Apalagi anak-anak muda yang ayahnya ternyata memang terlibat. Rasa-rasanya tanah di kabuyutan itu menjadi panas. Namun akhirnya anak-anak muda itu telah memasuki padukuhan mereka dengan tertib. Ketika mereka melihat halaman rumah Kiai Patah, memang masih terasa kesibukan beberapa orang yang menyelenggarakan orang-orang yang terbunuh dalam keributan itu. Sedangkan mereka yang terluka telah dibawa ke Banjar. Mereka sengaja tidak dibawa kembali ke rumah masing-masing agar mereka dapat dirawat dengan baik bersama-sama. Sementara itu Ki Bekel yang ditinggal di rumah Ki Buyut benar-benar merasa berputus asa. Ia tidak dapat berharap untuk lolos dari hukuman yang paling berat. Ia tidak akan dapat ingkar lagi akan tanggung jawabnya. Selain Ki Buyut telah mengirimkan sekelompok orang untuk menyelidiki peristiwa itu, maka Kiai Patah dan kedua anak muda itu tentu akan menguatkan keterangan yang pernah didapat oleh Ki Buyut. Bahkan orang-orang yang terlibat itu pun akan dapat menjadi saksi yang kuat. Karena itu, maka Ki Buyut pun telah pasrah diri. Apa yang akan diputuskan oleh Ki Buyut harus diterimanya. Sekalipun hukuman mati. Karena itu ketika Ki Buyut bertanya kepadanya, maka Ki Bekel sudah tidak berniat lagi untuk berbohong. Apa yang pernah terjadi telah diceritakannya dengan utuh. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, "Ternyata apa yang aku dengar dari orang-orangku yang terpercaya itu mendekati dengan kebenaran. Keteranganmu melengkapi laporan yang telah sampai kepadaku. Sementara itu, jangan mencoba untuk meloloskan diri terhadap ketajaman penglihatan kedua anak muda ini." Namun Mahisa Murti pun kemudian berkata, "Aku mendapat keterangan dari Kiai Patah." Ki Buyut tersenyum. Katanya, "Mungkin kalian berdua memang belum mencium peristiwa itu. Tetapi bahwa kalian tidak benar-benar meninggalkan padukuhan itu setelah kalian diusir dari Banjar, tentu merupakan awal dari pengamatan kalian terhadap isi padukuhan itu." Kiai Sabawa menarik nafas dalam-dalam. Namun dengan demikian ia sudah berhasil membongkar kejahatan yang telah dilakukan oleh sekelompok orang di dalam padukuhan itu, meskipun seandainya tidak dilakukannya, maka Ki Buyut pun telah mengetahuinya pula. Namun agaknya telah mempercepat penyelesaian itu. Dalam pada itu, maka Ki Buyut pun kemudian berkata, "Kiai Patah, jika demikian maka aku mohon Kiai untuk sementara saja mengawasi kehidupan di padukuhan itu. Bahkan aku akan bergembira jika Adi Mahisa Murti dan Adi Mahisa Pukat bersedia untuk membantu Kiai. Sementara itu, aku akan mencari orang yang tepat yang akan menggantikan kedudukan yang kosong itu." Kiai Patah termangu-mangu sejenak.
Namun ia pun kemudian berkata, "Aku hanya sekedar membantu. Sebelum aku menunjuk seseorang," berkata Ki Buyut, "apa yang akan diputuskan oleh Ki Buyut harus diterimanya." Kiai Patah akhirnya mengangguk sambil berkata, "Baiklah. Aku akan mengawasi padukuhan itu. Tetapi Ki Buyut harus memberitahukan kepada seisi padukuhan itu, bahwa sebelum diketemukan orang yang akan menggantikan kedudukan Ki Bekel, maka aku diberi wewenang untuk mengatur sementara." "Terima kasih Kiai," berkata Ki Buyut. "Tetapi jangan terlalu lama," minta Kiai Patah. "Aku tidak akan dapat menunggu terlalu lama lagi, aku akan menyelesaikan kewajibanku yang lain." Demikianlah, maka Ki Buyut telah datang sendiri ke padukuhan itu. Selain untuk memberitahukan kepada seisi padukuhan itu bahwa untuk sementara Kiai Patah akan memimpin padukuhan itu, maka Ki Buyut pun telah berbicara dengan beberapa orang tua menelusuri jalur keturunan Ki Bekel, karena tiba-tiba jalur itu telah terputus. Tetapi Ki Buyut memang tidak mau bekerja dengan tergesa-gesa. Ia tidak mau mengalami kegagalan, sehingga dengan demikian maka ia pun telah bekerja dengan teliti. Ia bukan saja bertemu dan berbicara dengan orang-orang tua di padukuhan itu, tetapi ia telah menugaskan orang-orang kepercayaannya untuk melihat dengan saksama keadaan di padukuhan itu. Sebagai bekas perwira prajurit Kediri, maka ia dapat bekerja dengan cermat dan teliti. Ia telah memperbaiki cara kerja yang pernah ditempuh ayahnya ketika ayahnya masih berkedudukan sebagai buyut, yang kemudian meninggal beberapa tahun yang lalu. Pada saat-saat yang kosong itulah, Kiai Patah harus melakukan tugas itu. Namun Kiai Patah pun telah minta Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk tinggal di padukuhan itu sampai saatnya terpilih seorang pemimpin padukuhan yang baru. Sebenarnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berkeberatan untuk tinggal karena tugas pokok yang mereka bebankan sendiri di atas pundak mereka masih belum dapat diselesaikan. Mereka masih belum menemukan orang yang pantas untuk mereka bawa kembali ke padepokan mereka. Tetapi mereka semakin menyadari bahwa untuk menemukan seseorang yang pantas untuk diangkat menjadi seorang murid yang terpercaya agaknya memang tidak terlalu mudah. Jika mereka menghendaki memang akan dengan mudah ia memanggil beberapa orang untuk datang kepada mereka dan menyatakan kesediaan mereka menjadi murid. Tetapi orang-orang yang demikian belum tentu memenuhi syarat sebagaimana diinginkannya. Namun ternyata bahwa keduanya tidak dapat menolak permintaan Kiai Sabawa untuk tetap berada di padukuhan itu. Setidak-tidaknya untuk sementara. "Baiklah," berkata Mahisa Murti. "Tetapi tidak terlalu lama. Kami berdua masih harus meneruskan perjalanan kami. Satu pengembaraan yang mungkin akan panjang." Kiai Patah yang kemudian mengerti apa yang sedang dicari oleh kedua anak muda itu bertanya, "Jadi bagaimana dengan padepokanmu yang baru itu?" "Ayah ada di sana, sehingga aku percaya bahwa padepokan itu tidak akan mengalami kesulitan, sementara beberapa orang yang ada di padepokan itu telah mendapat latihan-latihan yang cukup. Ayah pun tentu akan memberikan latihan-latihan kepada orang-orang terpenting di padepokan itu," jawab Mahisa Pukat. "Syukurlah," berkata Kiai Patah. "Nampaknya menarik juga untuk hidup di antara orang-orang padukuhan ini sekaligus membimbing mereka." "Bukankah Kiai sudah lama berada di sini?" "Setidak-tidaknya melampaui waktu setahun," bertanya Mahisa Murti. Kiai Patah itu mengangguk-angguk. Katanya, "Tetapi aku berada dalam dunia yang lain. Aku sebagai Kiai Patah hidup pada satu tataran yang sebagaimana kau ketahui, berada di lapisan terbawah. Dan sekarang, aku harus memimpin seisi padukuhan ini meskipun hanya untuk sementara. Tetapi dalam waktu sementara ini aku ingin menunjukkan bahwa padukuhan ini memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Mereka pun nampaknya tertarik pula untuk berada di padukuhan itu barang 1-2 pekan. Sebenarnya lah, setelah Ki Buyut memberitahukan kepada isi padukuhan itu tentang kedudukan sementara Kiai Patah, maka ia pun telah mulai dengan rencana kerjanya. Yang mula-mula dilakukan oleh Kiai Patah adalah berbicara dengan orang-orang yang paling berpengaruh di padukuhan itu. Meskipun beberapa orang yang dianggap penting di padukuhan itu sebagian besar justru telah terlibat dan berada di padukuhan induk kabuyutan, namun masih juga ada orang-orang yang akan diajak berbicara oleh Kiai Patah. Di samping orang-orang tua dan yang berpengaruh di padukuhan itu, Kiai Patah berbicara dengan pemimpin-pemimpin anak-anak muda pula.
Dengan pembicaraan itu, maka Kiai Patah menjadi semakin yakin bahwa padukuhan itu akan dapat berkembang dengan baik. Yang terjadi sebelumnya adalah justru perkembangan yang khusus. Hanya beberapa orang saja yang waktu itu dianggap mempunyai modal yang sangat besar, sehingga mereka mampu mengembangkan modal mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang kaya. Meskipun kemudian kekayaannya itu berpengaruh juga bagi para tetangga mereka, karena para tetangga itu juga mendapat pekerjaan sambilan di samping pekerjaan mereka masing-masing sebagai petani. Pada umumnya mereka yang menjadi kaya itu adalah pedagang-pedagang besar yang bermodal besar. Tetangga-tetangga mereka memang merasa heran bahwa tiba-tiba saja beberapa orang di antara penduduk padukuhan itu telah mempunyai modal yang cukup besar. Namun karena dengan demikian maka mereka telah mendapat pekerjaan sambilan, maka mereka pun merasa beruntung juga, sehingga kehidupan mereka menjadi bertambah baik. Tetapi kini mereka mengerti apa yang telah terjadi sebenarnya. Sehingga karena itu, maka mereka pun merasa beruntung, bahwa mereka tidak terlibat di dalamnya, sehingga akibatnya harus dipikul meskipun selang waktu yang cukup panjang. Kiai Patah yang kemudian memimpin padukuhan itu bersama dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah melakukan pengawasan khusus terhadap kekayaan dari orang-orang yang memang terlibat dalam kejahatan yang keji itu. Ketika Kiai Patah mengumpulkan keluarga mereka dan memberikan beberapa penjelasan, maka keluarga mereka telah pasrah kepadanya, tindakan apa yang akan diambil oleh Kiai Patah terhadap harta benda itu. Kami tidak dapat mempertahankannya, berkata seorang perempuan dengan mata yang basah. Setelah kami tahu asal-usulnya, maka seandainya apa yang ada pada kami akan diambil, kami rela menyerahkannya. Kiai Patah menarik nafas dalam-dalam. Sikap itu memang dapat menyentuh perasaannya. Namun Kiai Patah sudah bertekad untuk berbuat sesuatu dengan harta benda yang didapat dengan cara yang tidak wajar itu. Setelah berbicara agak panjang dengan keluarga mereka yang tertahan di rumah Ki Buyut, maka akhirnya Kiai Patah memutuskan untuk mempergunakan sebagian dari kekayaan itu bagi perkembangan padukuhan mereka. Aku memerlukan persetujuan Ki Buyut, berkata Kiai Patah. Seorang anak muda, namun yang memiliki pikiran yang agak cerah berkata. Sebenarnya lah bahwa Kiai Patahlah yang paling berhak atas harta benda seluruhnya yang ada di antara kami. Kiai adalah satu-satunya keluarga yang masih hidup, yang agaknya menjadi pewaris tunggal. Kiai Patah menggelengkan kepalanya. Katanya, aku telah mendapat bagianku sendiri. Yang Maha Agung telah memberikan kurnianya dengan cara yang lain daripada yang mengambil kembali harta benda yang telah berada di sini. Aku telah mendapatkannya sebanyak yang ada di sini. Orang-orang padukuhan itu mengangguk-angguk. Mereka percaya bahwa sebenarnya Kiai Patah adalah seorang yang berada. Bukan orang tua miskin yang tinggal di ujung padukuhan. Jika ia berada di ujung padukuhan pada sebuah gubuk kecil itu adalah dalam rangka usahanya untuk mengetahui rahasia hilangnya uang dan barang-barang berharga yang dibawa oleh sekelompok orang itu. Ketika Kiai Patah kemudian berhubungan dengan Ki Buyut, maka Ki Buyut ternyata memang tidak berkeberatan. Apalagi setelah ia mendapat pengakuan yang jujur dari orang-orang yang terlibat dalam kejahatan itu. Maka bagi Ki Buyut, rencana Kiai Patah itu adalah rencana yang paling baik. Apalagi Ki Buyut pun kemudian mengetahui bahwa sebenarnya Kiai Patah berhak menuntut uang dan harga benda yang hilang itu atas namanya. Namun dalam pada itu, ternyata ketajaman pengamatan Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, melihat kemungkinan yang buruk akan dapat terjadi atas padukuhan itu. Dengan sungguh-sungguh Mahisa Murti berkata, akhirnya banyak orang yang tahu nilai kekayaan yang tersimpan di padukuhan ini. Kiai Patah mengangguk-angguk, sementara Mahisa Pukat berkata, kita harus melindungi kekayaan itu agar tidak keluar dari padukuhan ini. Kiai Patah mengangguk-angguk. Lalu katanya, kita harus berjalan menempuh 2-3 langkah sekaligus. Kita akan membagi harta kekayaan itu dan menempatkannya di Banjar. Namun Banjar itu harus mendapat pengawalan sebaik-baiknya. Maksud Kiai, anak-anak muda padukuhan ini harus mampu mengamankan Banjar itu. Tidak mustahil orang-orang lain yang mendengarnya akan berusaha mengambilnya dengan kekerasan, berkata Kiai Patah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengerti maksud Kiai Patah. Namun mereka tidak berkeberatan untuk memberikan latihan-latihan kepada anak-anak muda di padukuhan itu. Apalagi keduanya memang ingin menemukan benih yang mungkin akan ditanam di padepokan mereka.
Seperti yang direncanakan, maka Kiai Patah yang untuk sementara memimpin padukuhan itu telah mengumpulkan anak-anak muda padukuhannya. Dengan jelas Kiai Patah telah menyatakan rencananya. Karena itu, maka ia minta anak-anak muda itu mengatur diri dan menyusun kelompok-kelompok kecil yang terdiri tidak lebih dari 6 orang. Kita harus mempunyai sedikitnya 10 kelompok, berkata Kiai Patah. Tidak semuanya harus terdiri dari anak-anak muda. Mereka yang sudah berkeluarga pun akan dapat ikut menyumbangkan tenaganya asal umurnya masih dalam tataran sekitar sepertiga abad. Setiap kelompok akan bertugas berjaga-jaga di Banjar sehari semalam. Anak-anak muda itu mendengarkannya dengan bersungguh-sungguh. Sementara Kiai Patah berkata selanjutnya, kelompok yang satu akan diganti oleh kelompok yang lain setiap pagi. Jika kekayaan itu telah dapat dimanfaatkan sehingga dapat menghasilkan, maka mereka yang bertugas akan diperhatikan meskipun tidak seberapa nilainya. Tetapi yang penting bahwa kalian telah bersedia untuk mengabdi kepada padukuhan ini. Baik buruk padukuhan ini memang terletak di tangan kalian. Sementara itu pengabdian kalian tidak semata-mata pada penjagaan Banjar itu saja, tetapi juga pada segi-segi lain dalam ikatan kelompok-kelompok kalian. Ternyata yang direncanakan oleh Kiai Patah itu dapat berjalan dengan baik. Kelompok-kelompok itu telah tersusun dengan baik. Bukan saja anak-anak muda, tetapi mereka yang telah berkeluarga pun telah menyatakan diri untuk ikut serta di dalamnya. Tugas itu hanya dijalani sekitar 10 hari sekali, berkata seorang laki-laki yang meskipun sudah berumur 40 tahun, namun masih nampak muda. Seumurku masih pantas ikut di dalamnya. Bukan hanya berjaga-jaga di Banjar sehari semalam, berkata Mahisa Murti. Tetapi kelompok-kelompok itu akan menjalani latihan-latihan, setidak-tidaknya caranya memegang senjata. Menarik sekali, jawab orang itu. Justru itulah yang kami kehendaki. Kiai Patah memang merencanakan untuk mengadakan latihan-latihan. Meskipun tidak dipaksakan, tetapi ternyata bahwa hampir semua laki-laki justru minta diizinkan ikut di dalamnya. Sebenarnya lah bahwa setiap orang di padukuhan itu bagaikan menjadi cemas. Padukuhan itu agaknya telah dikenal sebagai satu padukuhan yang kaya. Apalagi peristiwa yang baru saja terjadi yang membuka tabir rahasia yang untuk waktu yang lama menyelubungi padukuhan itu. Tetapi Kiai Patah telah meyakinkan mereka tidak akan ada balas dendam. Tidak ada keluarga yang tersisa. Jika ada 1-2, mereka tidak akan dapat banyak berbuat. Tetapi itu bukan berarti bahwa tidak ada bahaya yang dapat mengancam padukuhan ini. Yang diperhitungkan oleh Kiai Patah itu sebenarnya lah memang terjadi. Ketika segerombolan orang-orang yang hidup dalam dunia hitam mendengar apa yang telah terjadi di padukuhan itu, sementara Ki Bekel dan beberapa orang terkemuka justru telah dikumpulkan dan ditahan di rumah Ki Buyut, maka mereka menganggap bahwa di padukuhan itu tidak lagi terdapat kekuatan yang cukup untuk mempertahankan harta benda yang bagaikan berserakan di rumah-rumah yang besar di seluruh padukuhan. Cerita tentang 3 orang yang mampu melawan orang sepadukuhan itu tentu cerita yang berdasarkan sebuah mimpi, berkata salah seorang di antara orang-orang yang hidup dalam kekerasan itu. Bahkan seandainya benar, maka kita akan mengujinya. Ternyata bahwa segerombolan perampok yang benar-benar telah berniat untuk mengambil seluruh kekayaan yang ada di padukuhan itu. Pemimpin perampok itu pun berkata, kekayaan itu mereka dapat dari merampok pula. Bahkan dengan cara yang sangat curang. Sekarang kita berhak mengambilnya dengan cara yang lebih jantan. Tetapi bahwa tenggang waktu yang ada ternyata sangat menguntungkan padukuhan itu. Ternyata Kiai Sabawa, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat mengatur pengawalan padukuhan itu sebaik-baiknya. Mereka sempat memberikan beberapa petunjuk kesiagaan bagi seisi padukuhan itu. Meskipun pengamanan padukuhan itu terutama berada di tangan anak-anak muda, namun bukan berarti bahwa orang-orang tua tidak ikut bertanggung jawab, berkata Kiai Sabawa yang dikenal bernama Kiai Patah itu. Sementara itu, meskipun hanya sepintas, Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat pula mengajarkan bagaimana sebaiknya mereka mempergunakan senjata, mengatur diri di dalam pertempuran berkelompok serta memilih saat-saat yang paling berarti dalam pertempuran. Dalam waktu yang singkat kalian tidak akan sempat mempelajari cara-cara yang sedalam-dalamnya, berkata Kiai Patah. Karena itu, langkah-langkah yang penting sajalah yang harus kalian kenal dengan baik. Lebih dari itu, ketabahan biasanya dapat menolong seseorang yang berada di dalam bahaya. Mereka yang ketakutan biasanya akan lebih dahulu mendapat bencana.
Mereka yang mempertahankan umurnya akan mampu memperpanjang hidupnya, sementara mereka yang tidak berani berusaha, memang akan semakin cepat mati. Pesan itu ternyata sangat penting artinya bagi orang-orang padukuhan itu. Karena itu, maka orang-orang padukuhan itu akan selalu mengingatnya. Bukan sekedar kata-kata itu sendiri, tetapi arti yang terkandung di dalamnya. Namun waktu yang sempit dari kedudukan sementara Kiai Patah itu juga telah dipergunakannya bersama-sama dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk mengadakan latihan-latihan seperlunya. Namun Kiai Patah sebenarnya tidak terpancang pada segi pengamanan saja atas padukuhan itu, tetapi juga perkembangan dari kehidupannya. Serba sedikit Kiai Sabawa juga berbicara dengan orang-orang padukuhan itu tentang sawah, air dan cara-cara yang paling baik untuk menanami tanah yang kosong. Memelihara hijaunya hutan di lereng-lereng pegunungan dan kehidupan yang utuh dari lingkungan mereka di padukuhan itu. Tetapi yang terpenting bagi Kiai Sabawa adalah penyelamatan padukuhan itu sebelum mereka melangkah ke arah yang lebih jauh di segi-segi kehidupannya. Dengan sungguh-sungguh setiap laki-laki, terutama anak-anak mudanya, mengikuti latihan-latihan yang diadakan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat di samping Kiai Patah sendiri. Sehingga dengan demikian, maka mereka serba sedikit telah memiliki pengenalan yang sebenarnya atas olah kanuragan. Apa yang mereka kenal sebelumnya adalah sekedar mengayun-ayunkan senjata tanpa mengenal watak senjata mereka. Bahkan mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka lakukan dengan senjata-senjata mereka. Kiai Patah menjadi gelisah ketika ia mendapat keterangan dari Ki Buyut bahwa orang-orang Ki Buyut yang mendapat tugas mengamati padukuhan itu melihat orang yang mencurigakan. Agaknya Ki Buyut pun mempunyai perhitungan yang serupa dengan Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Karena itu ketajaman penglihatannya sebagai seorang prajurit yang banyak berhubungan dengan tugas-tugas sandi telah melihat sesuatu akan terjadi di padukuhan itu. Orang-orang padukuhan ini masih terlampau dungu untuk menggerakkan senjata, berkata Kiai Sabawa. Tetapi sudah lebih baik daripada mereka sama sekali tidak mengenal sebelumnya arti setiap gerak dan langkah di dalam perang yang sebenarnya, sahut Mahisa Murti. Kegemaran mereka berlari-larian sepanjang jalan padukuhan, melintasi sungai dan mendaki lereng-lereng pegunungan akan berarti pula bagi daya tahan tubuh mereka. Kiai Sabawa mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun demikian, dengan keterangan yang diberitahukan oleh Ki Buyut itu, maka Ki Sabawa telah meningkatkan penjagaan, yang bertugas setiap malam bukan hanya sekelompok anak muda yang terjadi dari 6 orang di Banjar, tetapi setiap malam menjadi 3 kelompok. Mereka berpencar di beberapa tempat, sehingga semua jalan yang memasuki padukuhan itu sempat diawasi. Di samping 3 kelompok yang bertugas itu, maka setiap laki-laki di rumah harus bersiaga. Mereka harus bersiap untuk meloncat keluar rumah dengan senjata di tangan. Hampir di setiap rumah telah tergantung kentongan yang akan segera berbunyi jika penghuninya mendengar isyarat dari manapun datangnya. Namun untuk tidak membingungkan, maka setiap sumber isyarat telah diberikan ciri sandinya masing-masing, sehingga setiap orang akan segera mengetahui dari mana asal isyarat itu. Namun dalam pada itu, meskipun sudah diatur bahwa setiap sehari semalam 3 kelompok yang bertugas, namun hampir di setiap malam, anak-anak muda telah berada di gardu-gardu penjagaan. Sehingga jika benar terjadi sesuatu, maka mereka akan langsung dapat bergerak dengan cepat. Ki Sabawa telah memanggil Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ketika Ki Buyut telah memberikan pertanda bahwa padukuhan itu harus segera bersiap. Dalam 1-2 hari ini bahaya yang sebenarnya akan datang di padukuhan ini. Usahakan untuk mempertahankannya. Ki Buyut tidak akan tinggal diam, berkata utusan yang dikirim oleh Ki Buyut. Kiai Sabawa yang dikenal bernama Kiai Patah itu mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata, kami di sini sudah berusaha sebaik-baiknya. Mudah-mudahan usaha kami ini memadai. Ki Buyut telah bersiap-siap pula dengan beberapa pengawal. Sebagai bekas seorang perwira maka Ki Buyut memiliki ketajaman penglihatan tentang rencana untuk memasuki dan merampok padukuhan yang dianggap kaya raya itu, berkata utusan itu. Tetapi ia berkata selanjutnya. Namun selain melawan perampok-perampok itu sendiri, maka Ki Buyut ingin menilai seseorang di padukuhan ini. Menilai seseorang, bertanya Mahisa Murti. Ki Buyut ingin mendapatkan seorang pengganti dari Ki Bekel, berkata utusan itu.
Karena itu, maka jika terjadi sesuatu atas padukuhan ini, Ki Buyut akan menilai salah seorang di antara mereka yang dianggap memiliki hak atas kedudukan itu, berkata utusan itu. Kiai Patah tersenyum. Katanya, aku tahu siapa yang dimaksud. Sebenarnya aku pun telah mengamati tingkah lakunya selama ini. Nampaknya ia memang memiliki kemungkinan yang paling besar di antara beberapa orang lain yang dapat diperhitungkan. Siapa? Bertanya Mahisa Pukat. Kisarpada, jawab utusan Ki Buyut. Oh. Mahisa Pukat mengangguk-angguk, sementara Kiai Patah menyahut. Aku sependapat. Seandainya orang itu menunjukkan pengabdiannya yang baik, maka aku setuju bahwa orang itu dicalonkan untuk menggantikan kedudukan Ki Bekal. Jika benar para perampok itu datang, maka kita akan dapat melihat apa yang akan dilakukannya, berkata utusan Ki Buyut itu. Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mengangguk-angguk. Namun agaknya mereka pun mulai memperhatikan orang yang disebut Kisarpada itu sejak sebelum utusan itu mengatakannya, karena Kisarpada adalah adik satu-satunya dari Ki Bekal yang telah ditangkap, namun yang menurut pengamatan ia tidak terlibat sebagaimana dilakukan oleh Ki Bekal. Sehingga dengan demikian maka ia adalah orang yang paling berhak atas kedudukan itu. Demikianlah. Setelah utusan itu kembali, maka Ki Patah benar-benar telah mempersiapkan orang-orang padukuhan itu. Mereka telah mendapat pemberitahuan bahwa ada sekelompok orang yang menginginkan kekayaan yang tersimpan di dalam padukuhan itu. Kita akan bertempur, bertanya seorang anak muda. Iya, jawab Kiai Patah. Kita akan bertempur. Bukan bermain-main. Lawan kita adalah orang-orang yang garang. Mereka akan bertempur dengan bersungguh-sungguh. Dan mereka tidak akan menahan diri untuk membunuh lawan-lawan mereka. Karena itu, maka kalian harus berhati-hati. Kalian tidak boleh menganggap bahwa lawan kalian sedang bermain-main. Tetapi mereka akan membunuh siapapun yang lengah. Anak-anak muda padukuhan itu pun mengangguk-angguk. Sementara itu Kiai Patah berkata, tetapi jumlah kita tentu lebih banyak. Jangan mencoba untuk bersombong diri, melawan mereka seorang lawan seorang. Tetapi kalian harus melawan mereka dalam kelompok-kelompok. Anak-anak muda dan bahkan laki-laki yang sudah menjadi semakin tua pun telah menyatakan untuk ikut serta bersama anak-anak muda itu mempertahankan milik padukuhan mereka. Apalagi kekayaan yang ada di padukuhan itu sebagian telah terkumpul di Banjar dan menjadi milik padukuhan itu. Dengan penuh kesungguhan, maka anak-anak muda di padukuhan itu telah mempersiapkan diri. Seperti yang diberitahukan oleh Ki Buyut, maka dalam waktu 2 hari, bahaya itu mungkin akan datang. Pada malam pertama, ternyata tidak terjadi sesuatu di padukuhan itu. Namun Kiai Patah selalu memperingatkan, bahwa mereka tidak boleh menjadi lengah. Pada malam berikutnya, penjagaan justru telah diperketat. Anak-anak muda yang mengawasi keadaan, tidak saja berada di pintu-pintu gerbang. Tetapi mereka berada di luar padukuhan mereka. Ternyata bahwa ketajaman penglihatan Ki Buyut benar-benar telah terjadi. Menjelang tengah malam, 2 orang utusan Ki Buyut telah datang di padukuhan itu untuk menemui Kiai Patah. Mereka akan datang malam ini, berkata utusan itu. Baiklah, berkata Kiai Patah. Kita akan bersiaga. Dengan cepat Kiai Patah justru memanggil semua anak-anak muda yang berada di luar padukuhan. Mereka diperintahkan untuk berada di dalam dinding. Obor-obor di gardu-gardu telah dipadamkan. Namun anak-anak muda itu telah menyiapkan obor-obor di tempat yang sudah ditentukan. Jika pertanda telah dibunyikan, maka obor-obor itu harus segera dinyalakan. Tetapi untuk tidak mencurigakan, maka 1-2 obor di regol padukuhan itu pun telah dinyalakan. Regol-regol pun telah ditutup rapat. Namun di dalam padukuhan itu, anak-anak muda telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Demikianlah, lewat tengah malam orang-orang yang mereka tunggu telah datang. Karena semua orang berada di dalam dinding padukuhan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukatlah yang kemudian berada di luar sementara Kiai Patah telah berada di sebuah gardu di depan Banjar untuk memimpin langsung perlawanan jika mereka memasuki padukuhan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berhasil mengikuti sekelompok orang-orang yang berwajah garang, yang memasuki lingkungan padukuhan. Tetapi mereka memang tidak menaruh curiga, karena mereka melihat obor di regol-regol yang tetap menyala, meskipun regolnya telah ditutup rapat.
Ketika orang-orang itu telah mendekati regol induk, maka mereka pun menjadi semakin berhati-hati. Beberapa orang berusaha mendekat. Dengan hati-hati mereka mendekati regol yang tertutup. Tetapi ketika mereka yakin bahwa mereka tidak mendengar suara apapun, maka seorang di antara mereka telah menekan pintu regol. Ternyata pintu regol itu telah diselarak dari dalam. Karena itu maka dengan hati-hati pula dua orang di antara mereka telah meloncat ke atas dinding. Dari atas dinding mereka tidak melihat sesuatu kecuali sinar lampu minyak dari dalam rumah yang menembus lubang-lubang dinding. Mereka masih juga melihat obor di 1-2 regol halaman. Namun rata-rata jalan padukuhan itu nampak gelap. Dengan hati-hati kedua orang itu meloncat turun. Mereka sempat melihat gardu yang kosong di mulut lorong di dalam regol itu. Memang ada kentongan yang tergantung. Tetapi tidak seorang pun yang akan sempat membunyikannya. Padukuhan ini bagaikan diterkam hantu, desis salah seorang dari mereka. Sepi sekali. Peristiwa yang telah terjadi itu agaknya telah membuat padukuhan ini menjadi bagaikan kuburan. Adalah kebetulan sekali, berkata kawannya. Kita telah mendapat beberapa keterangan tentang orang-orang kaya di sini. Rumah-rumah mereka telah menjadi kosong, karena orang-orang itu telah dibawa ke rumah Ki Buyut dan ditahan di sana termasuk Ki Bekel. Tidak ada orang yang akan mampu melawan kita sekarang. Sehingga kita akan dapat berbuat apa saja sekehendak kita. Kawannya mengangguk-angguk. Lalu katanya sambil menuju ke selarak regol. Pertama-tama kita akan pergi ke rumah Ki Bekel yang kaya raya itu. Selanjutnya beberapa rumah yang lain. Kita akan mendapat harta benda yang tidak ternilai harganya. Bahkan mungkin kita tidak akan kuat membawanya. Kau buka regol itu, berkata yang lain. Sejenak kemudian pintu gerbang induk itu telah terbuka. Beberapa orang telah melangkah masuk. Mereka memang melihat padukuhan itu terasa sepi sekali. Gardu yang berada di depan regol itu ternyata kosong. Bahkan obornya pun sama sekali tidak menyala. Marilah, berkata pemimpin gerombolan itu. Kita akan menuju ke pusat padukuhan ini. Kita pergi ke rumah Ki Bekel, berkata salah seorang yang membuka selak regol itu. Sementara Kiai patah, maka ia pun telah mulai dengan rencana kerjanya. Pemimpin gerombolan itu mengangguk-angguk. Katanya. Tetapi kita tidak semuanya akan pergi ke rumah Ki Bekel. Bagaimanapun juga kita harus berjaga-jaga. Kita akan menutup semua jalan sehingga yang akan memasuki rumah Ki Bekel tidak akan mengalami hambatan, bahkan juga selama kita mengambil seisi rumah itu. Aku sendiri akan memasuki rumah itu, berkata pemimpin perampok itu. Lalu, berhati-hatilah. Kita tahu bahwa orang-orang padukuhan ini adalah orang-orang yang licik, sebagaimana mereka berhasil merampas barang-barang berharga pada waktu itu. Siapa tahu, mereka justru telah mempersiapkan jebakan bagi kita sekarang ini. Serahkan kepada kami, berkata seorang yang berwajah keras dengan bekas luka di keningnya. Kami akan menyelesaikan seluruh isi padepokan ini. Pemimpin gerombolan itu mengangguk-angguk pula. Katanya, jangan lengah. Kemampuan kalian yang tinggi, mungkin akan dapat dikalahkan dengan kelicikan orang-orang yang tidak berilmu sekalipun. Kami akan selalu berhati-hati, jawab orang berwajah kasar itu. Pemimpin gerombolan itu pun kemudian telah bergerak mendekati regol rumah Ki Bekel yang juga tertutup. Namun di muka regol itu masih terpasang obor meskipun nyalanya hanya bagaikan berkeredipan ditiup angin malam yang lemah. Perlahan-lahan pemimpin gerombolan itu menyentuh pintu regol rumah Ki Bekel. Ketika pintu yang ternyata tidak diselarak itu terbuka, maka dilihatnya sebuah gardu yang kosong. Pemimpin gerombolan itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, setelah Ki Bekel ditangkap, maka tidak ada seorang peronda pun yang ada di halaman rumahnya. Satu kebetulan, sahut yang lain. Kita dapat berbuat apa saja di rumah itu. Pemimpin gerombolan itu beserta beberapa orang yang lain telah memasuki halaman. Meskipun menurut pengetahuan mereka rumah itu kosong karena Ki Bekel tidak ada, namun mereka harus berhati-hati. Mungkin ada orang lain yang menunggui rumah itu. Mungkin anaknya laki-laki yang sudah dewasa, adiknya atau sanak kadangnya yang lain. Tetapi pemimpin gerombolan itu telah menjatuhkan perintah. Selesaikan siapa saja yang berniat untuk melawan. Satu perintah yang biasa diucapkan oleh pemimpin gerombolan itu jika mereka melakukan tugas yang besar dan memerlukan penyelesaian yang cepat.
Namun ketika dengan hati-hati pemimpin gerombolan itu mendekati pendapa, maka tiba-tiba saja ia terkejut. Beberapa buah obor di sekitar rumah itu, bahkan di luar dinding halaman rumah Ki Bekel telah menyala pula. Pemimpin gerombolan itu sempat melihat seseorang berloncatan dari satu obor ke obor yang lain untuk menyalakannya. Setan alas, geram pemimpin perampok itu. Dengan demikian maka para perampok pun sadar bahwa mereka telah terjebak. Tetapi pemimpin perampok itu justru tertawa. Katanya, adalah satu kebodohan bahwa orang-orang padukuhan ini berniat untuk menghadapi kami dengan kekerasan. Jika kalian sudah mengetahui bahwa kami akan datang, maka sebaiknya kalian pergi mengungsi. Sama sekali tidak terdengar jawaban. Tetapi obor pun semakin banyak yang menyala di halaman, di kebun dan di luar dinding halaman. Bahkan kemudian di jalan-jalan yang menuju ke rumah Ki Bekel. Beberapa orang di antara para perampok memang menjadi gelisah. Tetapi mereka yang mendengar suara pemimpinnya, hatinya menjadi kembang kembali. Mereka pun berkata pula di dalam hati. Alangkah bodohnya orang-orang padukuhan yang berusaha menjebak mereka. Bukankah dengan demikian berarti bahwa mereka sekedar membunuh diri? Namun untuk beberapa saat belum seorang pun yang nampak, selain bayangan mereka yang menyalakan obor-obor, namun yang segera menghilang kembali. Karena itu maka pemimpin gerombolan itu pun kemudian berkata lantang. Hei orang-orang padukuhan. Jangan bermain sembunyi-sembunyian. Keluarlah. Jika kalian memang berusaha menjebak kami, maka kami telah berada di dalam lingkaran jebakan kalian. Untuk beberapa saat memang tidak ada jawaban. Namun sebenarnya lah orang-orang padukuhan itu menunggu kawan-kawan mereka yang menempatkan diri. Mereka yang tersebar, dengan isyarat rahasia telah berkumpul di sekitar rumah Ki Bekel. Mereka telah menyiapkan diri untuk bertempur sesuai dengan kedudukan lawan mereka. Namun para perampok yang berpengalaman itu pun telah bersiap pula. Meskipun mereka tidak melihat dengan mata wadak mereka, namun mereka tahu pasti bahwa di kegelapan, di balik dinding halaman di sekitar rumah Ki Bekel, di kebun-kebun dan dimanapun di sekitar mereka, telah siap menerkam orang-orang padukuhan itu. Tetapi para perampok itu sama sekali tidak menjadi kecut. Mereka sudah terlalu biasa bertempur dengan berbagai macam lawan. Yang keras, yang kasar bahkan yang liar sekalipun. Karena itu, maka betapapun juga kesiagaan orang-orang padukuhan itu, namun mereka sama sekali tidak menggetarkan seujung rambut pun. Bahkan sekali lagi pemimpin gerombolan itu berteriak lebih keras. Hei orang-orang padukuhan. Marilah. Semakin cepat semakin baik. Jangan membiarkan kami kehabisan kesabaran dan bertindak melampaui rencana kami. Jika kalian menjengkelkan kami, maka korban tentu akan menjadi semakin banyak. Kalian tentu akan menyesali kesombongan kalian, bahwa kalian telah berusaha untuk menjebak kami. Masih belum ada jawaban. Namun yang terdengar adalah suara burung hantu di kejauhan. Tetapi pemimpin perampok itu tertawa. Katanya, jangan bermain seperti kanak-kanak. Kau kira kami tidak tahu bahwa itu sama sekali bukan suara burung hantu, tetapi semacam tangis penyesalan dari orang-orang padukuhan ini. Sebenarnya lah suara burung hantu itu adalah satu isyarat, bahwa orang-orang padukuhan itu telah mapan. Mereka telah berada di tempat yang paling baik untuk menghadapi para perampok yang berada di halaman rumah Ki Bekel dan di jalan-jalan yang menuju ke rumah itu. Karena itu, maka Kiai Patah yang memimpin orang-orang padukuhan itu sama sekali tidak peduli bahwa pemimpin perampok itu dapat mengerti isyarat yang didengarnya. Karena itu, maka ia pun kemudian telah menggamit 2 orang yang dikirim oleh Ki Buyut untuk membantu orang-orang padukuhan itu, di samping 4 orang lainnya yang bergabung dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kedua orang yang dikirim Ki Buyut itu mengangguk, sehingga dengan demikian maka Kiai Patah itu pun telah bergeser dari kegelapan, dan tiba-tiba saja muncul di halaman rumah Ki Bekel. Pemimpin perampok itu memang terkejut, bahwa seseorang telah berani datang menghadapinya langsung. Siapa kau? Bertanya pemimpin perampok itu. Aku dipanggil Kiai Patah, jawab Kiai Patah. Untuk apa kau datang? Bertanya pemimpin perampok itu pula. Aku ingin memberitahukan kepadamu, bahwa kami sudah siap. Seisi padepokan ini telah menggenggam senjata di tangan untuk melawan kalian. Bahkan ada beberapa orang yang memang dikirim oleh Ki Buyut untuk ikut mengusir kalian dari padukuhan ini, jawab Kiai Patah. Agaknya kau telah mengigau, berkata pemimpin perampok itu.
Sudah aku katakan, sebaiknya kalian semuanya pergi mengungsi saja bagi keselamatan jiwa kalian. Tetapi karena kalian sudah terlanjur menyinggung harga diri kami dengan usaha kalian menjebak kami, maka kami tentu akan menghukum kalian, selain kepentingan kami mengunjungi rumah Ki Bekal. Kalian tidak usah berbelit-belit. Sebagaimana kau tahu bahwa suara burung hantu itu adalah sekedar isyarat kami, maka kami pun tahu bahwa kalian tidak akan sekedar mengunjungi rumah Ki Bekal. Tetapi kalian ingin merampok seisi padukuhan, berkata Kiai Patah. Bagus, jawab pemimpin perampok itu. Kami tidak akan ingkar. Kami memang akan mengambil semua kekayaan yang ada di padukuhan ini. Tidak seorang pun dapat menghalangi. Jika kalian mencoba-coba menjebak kami dengan cara yang paling sederhana ini tanpa mengetahui dasar kemampuan kami, maka itu hanya akan menambah kemarahan kami. Yang akan dapat mendorong kami tidak hanya sekedar mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam padukuhan ini. Tetapi kami akan membakar setiap rumah dengan segala isinya, termasuk penghuninya. Tidak peduli, laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak. Kiai Patah mengerutkan keningnya. Ternyata betapapun cermatnya ia mempersiapkan orang-orang padukuhan, tetapi satu hal yang belum dipersiapkannya. Mencegah orang-orang itu membakar rumah meskipun hanya sebuah. Apalagi jika di dalamnya terdapat beberapa orang penghuni, terlebih-lebih jika isinya adalah perempuan dan anak-anak. Jika satu saja rumah mulai terbakar, maka kebingungan dan kekisruhan akan segera mencengkam seluruh padukuhan. Jika perempuan dan anak-anak mulai menjerit-jerit, maka setiap laki-laki akan berusaha menolong dan menyelamatkan mereka, sementara para perampok akan membunuh tanpa perlawanan. Karena itu, maka Kiai Patah harus berhati-hati menghadapi pemimpin perampok yang agaknya benar-benar dapat melakukan sebagaimana dikatakannya itu. Menilik wajah yang garang dan sorot matanya yang bagaikan mengandung bara api itu, ia tentu seorang yang benar-benar bengis. Nah, tiba-tiba saja pemimpin perampok itu berkata, "Aku masih berbaik hati. Kumpulkan semua orang dan biarkan mereka berjongkok di halaman rumah Ki Bekal ini." Agaknya halaman rumah ini cukup luas menampung semua laki-laki, terutama anak-anak mudanya yang sombong itu. Kau harus berjongkok di paling depan dengan kedua telapak tanganmu ditengkuk. Sementara senjata-senjata kalian harus ditimbun di bawah tangga pendapa itu. Kiai Patah tidak menghiraukannya. Bahkan ia pun berkata, "Menyerahlah. Kalianlah yang harus menimbun senjata di bawah tangga pendapa dan orang-orang mulah yang harus berjongkok di halaman ini. Kau yang berada di paling depan dengan telapak tangan ditengkuk." Pemimpin perampok itu menjadi marah sekali. Tiba-tiba saja ia telah meloncat sambil mengayunkan tangannya mengarah ke wajah Kiai Patah. Tetapi Kiai Patah telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dengan tangkas ia pun bergeser, sehingga tangan pemimpin perampok itu tidak mengenainya. Namun perampok itu tidak melepaskannya. Kakinya lah yang kemudian berputar ke arah lambung. Kiai Patah yang memperhitungkan bahwa gerak pemimpin perampok yang marah itu tentu belum dilambari dengan segenap kekuatan yang ada di dalam dirinya. Namun justru karena itu, maka Kiai Patah dengan sengaja telah menangkisnya. Dengan sikunya Kiai Patah telah membentur serangan pemimpin perampok yang marah itu. Benturan itu memang mengejutkan. Pemimpin perampok itu tidak mengira bahwa Kiai Patah telah bergerak dengan tangkas menyongsong serangannya. Terdengar pemimpin perampok itu mengeluh tertahan. Kakinya yang membentur siku Kiai Patah itu merasa seakan-akan tulangnya menjadi retak. Karena itu, maka ia pun dengan serta-merta telah meloncat mengambil jarak. Dari mulutnya tiba-tiba telah terdengar suitan nyaring bagaikan membelah malam di padukuhan itu. Kiai Patah pun mengerti bahwa yang didengarnya itu adalah perintah kepada orang-orangnya untuk mulai bergerak. Karena itu, maka Kiai Patah pun telah memberikan perintah pula. Tetapi ia tidak perlu bersuit nyaring. Namun perintah itu terdengar jelas sebagaimana bunyinya. Katanya, "Bunyikan tanda itu, sekarang." Sejenak kemudian telah terdengar bunyi kentongan di kegelapan di belakang bayangan pepohonan yang terlindung dari cahaya obor yang menyala di halaman rumah Ki Bekal. Namun dalam sekejap bunyi kentongan itu telah menjalar keluar dinding halaman. Dan bahkan hampir di seluruh padukuhan suara kentongan itu terdengar merata. Betapa beraninya para perampok itu, namun suara kentongan yang sahut-menyahut dalam nada titir itu telah membuat jantung mereka berdebaran. Yang terjadi kemudian adalah pertempuran yang riuh.
Mendengar suitan nyaring dari pemimpinnya, maka para perampok pun telah mulai bergerak, meskipun mereka tidak melihat sasaran dengan jelas. Namun mereka tahu pasti bahwa lawan mereka berada di dalam kegelapan. Tetapi ketika beberapa orang perampok berusaha mengambil obor untuk dibawa memasuki bayangan pepohonan, maka tiba-tiba saja mereka melihat orang-orang padukuhan itu berloncatan menyerang mereka dari segala penjuru. Bukan saja yang berada di dalam halaman rumah Ki Bekel, tetapi mereka yang berjaga-jaga di luar pun telah diserang pula oleh anak-anak muda, bahkan hampir semua laki-laki padukuhan itu. Di antara mereka terdapat Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan 4 orang yang dikirim oleh Ki Buyut, selain petugas penghubung yang telah datang lebih dahulu. Dengan demikian maka pertempuran pun segera berkobar di beberapa tempat. Di dalam halaman, pemimpin perampok itu telah berhadapan dengan Kiai Patah. Ternyata bahwa Kiai Patah yang memiliki kemampuan tinggi itu tidak dengan serta-merta menghancurkan lawannya. Sebagaimana rencananya, maka ia masih ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh adik Ki Bekel yang telah ditangkap itu. Sesaat kemudian, maka para perampok yang sudah berpengalaman itu telah bertempur dengan garangnya. Tetapi orang-orang padukuhan itu, sebagaimana diberitahukan oleh Kiai Patah sebelumnya, bahwa mereka harus bertempur berpasangan. Mereka tidak akan mampu menghadapi para perampok itu seorang melawan seorang. Sehingga dengan demikian maka mereka harus melawan perampok itu berdua atau bertiga sementara jumlah mereka memang lebih banyak dari jumlah para perampok itu. Ketika pertempuran itu berlangsung semakin sengit, maka 2 orang petugas yang dikirim oleh Ki Buyut memang sempat mengamati apa yang dilakukan oleh adik Ki Bekel. Ternyata bahwa keberaniannya benar-benar dapat dibanggakan. Dengan tanpa gentar, ia telah menyergap para perampok itu bersama beberapa orang kawan-kawannya. Dengan senjata di tangan, maka ia telah berdiri di paling depan. Dalam pertempuran yang sengit pun, ternyata Ki Sarpada, adik Ki Bekel itu menunjukkan betapa ia memiliki tanggung jawab yang besar atas padukuhan tempat ia tinggal. Dalam pengamatan yang agak cermat, maka kedua orang petugas yang dikirim oleh Ki Buyut itu memang melihat pula bahwa Ki Sarpada memiliki kelebihan dari kawan-kawannya. Dalam kelompok kecilnya ia telah mengatur kawan-kawannya sebaik-baiknya menghadapi para perampok yang garang. Bersambung ke bab 116. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.